Jun Changqiao membual bahwa dia adalah seorang pria terhormat, tetapi jika dia diprovokasi, dia bahkan berani memukul seorang wanita. Misalnya, mantan penguasa istana kuil Jiudu dan Fang Lingyu sama-sama cantik. Pada akhirnya, satu dianiaya secara brutal, dan yang lainnya dibunuh secara langsung. Sekarang, wanita ini, yang memancarkan aura tinggi dan perkasa, berulang kali mengejeknya hanya karena kultivasinya sedikit lebih kuat. Ini tidak bisa ditoleransi. Perhatikan baik-baik, hari ini, aku, Jun Changqiao, akan memukul seorang wanita lagi. Teknik pedang satu kata, wosh 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 wosh. Dalam sekejap, aura pedang padat dilepaskan, seolah membawa kekuatan untuk merobek ruang dan menekan ke depan. Cross Queen terkejut dan berkata, anak ini adalah pendekar pedang. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Jun Changqiao hanya berada di alam lintas udara. Setelah pertarungan singkat, dia menemukan bahwa pihak lain sangat tahan terhadap pukulan dan memiliki kekuatan yang layak. Sekarang dia tahu jalan pedang, itu bahkan lebih luar biasa. Dunia spiritas sangat langka. Jika seseorang hanya berkultivasi di sana, akan sangat sulit untuk menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, mereka harus menyerang pesawat lain untuk meningkatkan kultivasi mereka. Seorang prajurit spiritas seperti Jun Changqiao yang memiliki kekuatan fisik yang kuat dan juga tahu cara pedang sangat langka. 1000 tangan pemetik bunga, energi kuat meledak dari tubuh Ratu Mawar, berubah menjadi tangan putih ramping yang meraih aura pedang yang menyapu. Memukul, memukul, memukul. Dalam sekejap, ribuan aura pedang yang terbang di atas ditangkap oleh ribuan tangan batu giok. Anak, Cross Queen tersenyum dan berkata, kamu berbakat. Senyum ini sangat menawan. Pembaca yang melihat ini pasti akan berkata di chapter ini, aku akan melindungi senyum ratu. Jun Changqiao tidak bingung. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Dengan pemahamannya saat ini tentang seni surgawi Lingjian, bahkan Lan Jingting dari Taixuan Shengzong mungkin tidak dapat dengan mudah menangani teknik pedang satu kata. Sistem berkata, kekuatan wanita ini lebih kuat dari kesempurnaan besar Wuseng. Tuan rumah dapat menggunakan kartu truf yang lebih kuat atau lari. Petik 2, petik 2. Jun Baobao merasa pahit. Tidak mudah untuk menyelinap ke dunia spirita dengan mengandalkan bak waktu dan ruang, tetapi dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang menakutkan tepat di awal. Ini benar-benar nasib buruk. Ledakan, ledakan, bang. Pada saat ini, pedang Qi yang tergantung di udara dihancurkan oleh tangannya. Aduk, Ratu Mawar muncul di depan Jun Changqiao lagi. Dia melambaikan tangannya dan meletakkannya di dagunya. Kamu sekarang adalah pelayanku. Dia tersenyum dan berkata, kamu sekarang adalah pelayanku. Kamu gila. Ledakan, energi kekerasan tiba-tiba meledak di udara. Tampilkan, Jun Changqiao berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari energi yang bergulir. Dengan kombinasi sayap dan kemampuan terbangnya, dia melarikan diri menuju langit tak berujung secepat yang dia bisa. Gou Sheng memutuskan untuk melakukan retret strategis setelah menyadari betapa kuatnya psikopat wanita ini. Dia hanya akan membuat rencana lebih lanjut setelah dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi di benua jiwa. Adapun menggunakan kartu trufnya, silahkan, aku baru beberapa menit di sini. Jika saya menggunakan jurus pamungkas saya, bagaimana saya bisa bertahan di Jianghu di masa depan? Pada saat ini, apakah Jun Changqiao bisa pergi atau tidak tergantung pada apakah Ratu Mawar mau atau tidak. Dia telah berubah menjadi aliran cahaya merah dan mengejarnya. Jelas, dia tidak mau. Anak nakal, hal-hal yang saya perhatikan tidak bisa lari. Kakak, saudari, gadis, kecantikan, aku salah? Oke, jangan mengejarku. Jun Changqiao melolong ketika dia dengan panik mencoba melarikan diri. Ledakan, dia menabrak penghalang spasial lagi. Aduk, Cross Queen mengambil kesempatan untuk mengejarnya. Dia mengarahkan dua jari ke udara, dan aliran cahaya merah yang tampak seperti tali terbang keluar dan mengikat Jun Changqiao dalam sekejap. Jun Changqiao mengutuk, ini terlalu berlebihan. Akan lebih baik jika dia tidak mengutuk. Begitu dia melakukannya, Ratu Mawar menjadi marah. Dia menunjuk dua aliran cahaya merah lagi dan mengikatnya seperti pangsit besar. Sistem berkata, tuan rumah sedang disalahgunakan. Jika bukan karena perlengkapannya, Gou Sheng mungkin tidak akan bisa mengalahkan Lan Jingting. Sekarang dia menghadapi Ratu Mawar yang lebih kuat dan tidak ingin menggunakan kartu asnya, dia pantas berakhir seperti ini. Desir, Ratu Mawar terbang dan berkata, aku telah memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao tidak bisa bergerak sama sekali. Dia memelototinya dengan kebencian seorang pria muda dan berkata, jika saya tidak terluka, saya tidak akan ditangkap dengan mudah.
Oh, Cross Queen melihat ke atas dan ke bawah dan berkata, kamu terluka. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, jika saya dalam kondisi terbaik saya dapat menekan Anda ke tanah dengan satu jari. Sistem berkata, kamu telah ditangkap, tetapi kamu masih bisa bertindak tegar tanpa mengedipkan mata. Mengagumkan, mengagumkan. Hahaha, Cross Queen menutup mulutnya dan tertawa, jadi, aku memanfaatkanmu. Jun Changqiao dengan bangga berkata, jika kamu memiliki kemampuan, maka biarkan aku pergi dulu. Aku akan menunggu sampai lukaku sembuh sebelum aku bertarung denganmu lagi. Jika aku kalah, maka aku akan mengaku kalah. Jadi, kamu hanya akan bersedia menjadi pelayanku jika aku mengalahkanmu dalam kondisi terbaikmu. Ratu Mawar berkata. Betul sekali, kata Jun Changqiao. Desir, desir, desir. Lampu merah langsung mengendur dan menghilang tanpa jejak. Setelah dibebaskan, Jun Changqiao mengguncang tubuhnya dan berkata, 3 hari kemudian, di tempat ini, kamu dan aku akan bertarung lagi. Dia tahu bahwa meskipun wanita ini menggodanya, dia tidak memiliki niat buruk. Dia akan menggunakan janji itu untuk menenangkannya terlebih dahulu. Adapun 3 hari kemudian, maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak berada di area layanan atau telah dimatikan. Oke, Ratu Mawar setuju. Orang ini agak sombong. Dia harus diyakinkan dengan kekuatan mutlak. Selamat tinggal. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata. Desir. Ratu Mawar berdiri di depannya dan berkata sambil tersenyum, namun, saya khawatir Anda akan melanggar janji. Saya harus mengikuti Anda setiap saat selama 3 hari ini. Mengingkari janji, Jun Changqiao berkata dengan marah, kamu mempermalukan martabatku. Jadi bagaimana jika aku mempermalukanmu? Cross Queen menyilangkan tangannya dan menatapnya dengan lubang hidungnya lagi. Di bawah auranya yang mendominasi, ada aura, jika kamu terus berbicara, aku akan menghajarmu. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, kaki ada di atasmu. Jika kamu ingin mengikutiku, ikuti aku. Hahaha, sistem tertawa terbahak-bahak. Sebagai sistem tamparan wajah yang sangat profesional, tidak peduli betapa lucunya itu tidak akan tertawa kecuali jika tidak bisa menahannya. Namun, ngomong-ngomong, kenapa aku tidak bersimpati dengan tuan rumah, yang begitu berkulit tebal sampai-sampai menggunakan wajahnya untuk menerima tamparan, dan sebaliknya, aku merasa sedikit senang. Check off. Jun Changqiao mengutuk dalam hatinya dan bangkit untuk pergi. Cross Queen benar-benar mengikutinya, dia bahkan menjaga jarak setengah meter hingga 1 meter darinya. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Bagaimana saya bisa mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi ketika dia memperhatikan saya begitu dekat? Menyelinap ke benua jiwa kali ini gagal. Siapa namamu? Tampan, nama ini kedengarannya tidak bagus. Melihat wajahmu yang putih dan bersih, aku akan memanggilmu Xiao Bai mulai sekarang. Xiao Bai pantatku, Anda terlalu santai dalam memberi nama saya. Juga, mengapa Anda memberi saya nama? Apakah Anda benar-benar menganggap saya sebagai pelayan? Suara mendesing, di tanah yang agak sunyi, angin bersiul dari waktu ke waktu, menggulung debu dan rumput liar, membuat atmosfer langit dan bumi semakin aneh. Bertahap, Jun Changqiao dan Ratu Mawar keluar dari debu. Keduanya sepakat untuk bertarung lagi dalam 3 hari. Namun, pada saat ini, Jun Changqiao sedang berpikir keras tentang bagaimana menyingkirkan pihak lain, dan kemudian menjelajahi benua jiwa dengan bebas. Ikuti arah ini dan kamu akan melihat sebuah kota, kata Cross Queen. Jun Changqiao terdiam, dia merasa seperti seorang tahanan yang dikawal olehnya. Tidak, Jun Changqiao berpikir, jika aku tidak bisa menyingkirkannya, aku akan menemukan kesempatan untuk menyedotnya ke dalam ruang hampa. Lalu, mengapa dia tidak segera menggunakannya? Karena pihak lain terlalu kuat, Gou Sheng tidak yakin dia bisa mengatasinya. Misalnya, ketika menghadapi Sky Battlefield Ghost di medan perang, dia mengandalkan Raja Ungu untuk menjatuhkannya di tahap awal untuk menyelesaikan pekerjaan. Wanita yang penuh kebencian, jangan biarkan saya mengambil kesempatan, atau saya akan mengirim Anda ke menara penekan jiwa asal surga untuk pelatihan. Berpikir untuk ditahan barusan, Gou Sheng memutuskan untuk menangkapnya. Dia harus mengambil cambuk penekan jiwa dari Arya dan mencambuknya sendiri untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Xiao Bai, Ratu Mawar berkata, apa yang kamu pikirkan? Jun Changqiao berencana untuk tetap diam, tetapi tiba-tiba, dia mendapat ilham dan berkata, aku sedang memikirkan cara. Jauh, jalan menuju hatimu. Cross Queen berdiri diam, matanya yang cerah penuh dengan kejutan. Ada kesempatan. Di lautan kesadaran Jun Changqiao,
garis-garis kata-kata cinta yang vulgar melintas seperti layar peluru, dan kemudian dia langsung menangkap satu dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku takut padamu? Ratu Mawar berkata, karena aku kuat. Tidak, Jun Changqiao berkata dengan serius, karena aku takut pada istriku. Ratu Mawar menundukkan kepalanya. Jun Changqiao langsung senang. Tepat ketika dia akan terus mengucapkan kata-kata cinta yang vulgar, dia melihat wanita itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, seorang pelayan berani menggodaku. Boom, tanah retak, dan debu beterbangan. Setelah menghilang, Jun Changqiao berbaring di lubang yang dalam dengan keempat kakinya menghadap ke bawah. Ada benjolan berbentuk labu di bagian belakang kepalanya. Beberapa ratus li jauhnya, sebuah kota yang terbuat dari biji hitam muncul. Jun Changqiao masuk dengan tas besar di kepalanya. Dia menemukan bahwa sebagian besar orang Sol Rache berada dalam bentuk manusia. Mereka tidak berbeda dengan manusia di benua bintang jatuh. Menurut jiwa 1 dan 2, bentuk sejati para spirita juga dalam bentuk manusia. Hanya ketika menyerang pesawat lain mereka akan menggunakan jiwa mereka untuk menempati tubuh orang lain. Bukankah mereka terlalu lemah? Setelah dengan santai mengamati kota untuk sementara waktu, Jun Changqiao menemukan bahwa prajurit klan jiwa terkuat yang dia temui hanya sebanding dengan murid bela diri. Bahkan kota-kota kecil di Yangzhou di barat daya benua Starfall memiliki setidaknya master bela diri. Ratu Mawar menghela nafas. Bertahan di lingkungan yang keras seperti itu, tidak mudah bagi ras jiwa kita untuk menghasilkan bakat sepertimu. Sejak dia naik tahta, dia telah bertarung di pesawat lain dan tidak terlalu memperhatikan daratan. Kali ini, ketika dia datang ke kota terpencil dan melihat bahwa kekuatan keseluruhan orang-orang itu rendah, dia segera merasakan rasa menyalahkan diri yang kuat. Teknik kultivasi tersembunyi Hewudi memang kuat. Wanita dengan basis kultivasi yang kuat ini tidak mengetahui bahwa aku sebenarnya manusia. Jun Changqiao diam-diam bersukacita. Faktanya, di benua spiritas, selama seseorang tidak mengaku sebagai manusia, bahkan jika seseorang tidak menggunakan teknik kultivasi tersembunyi, seseorang tidak akan ditemukan. Ini karena dunia ini menjadi lebih kuat dengan menyerang pesawat lain. Tidak hanya memiliki karakteristik manusia, tetapi juga memiliki aura manusia. Terus terang, itu karena setelah lama penaklukan dan memperoleh kekuatan manusia, gen dan garis keturunan spirita terus berubah. Misalnya, jika Ratu Mawar, yang memiliki aura sangat kuat, pergi ke alam manusia dengan wujud aslinya, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah alien. Aku ingin pergi ke Kakus. Pergi, ya dewa, Anda harus mengikuti saya ke Kakus. Petik 2. Aku takut kamu akan lari. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao dan Ratu Rose muncul di kota terpencil, segera menarik sejumlah besar penduduk untuk menonton. Bagaimanapun, yang satu tampan dan luar biasa, dan yang lainnya cantik. Tentu saja, mereka tidak akan pernah mengira bahwa itu adalah permaisuri mereka, karena sejak dia naik tahta, dia sulit dipahami. Ratu Rose pasti tidak akan berkata dengan keras, aku permaisurimu, cepatlah dan berlututlah padaku. Sebaliknya, dia berjalan di jalanan dengan penyamaran. Namun, setiap kali dia melihat orang-orangnya dengan alam yang sangat rendah, hatinya sakit. Dia berpikir dalam hati, saya telah menaklukkan pesawat yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Meskipun saya telah memperoleh sumber daya seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya, itu hanya setetes dalam ember untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan orang-orang saya. Sejak dia menjadi permaisuri keempat, dia memiliki rencana besar di hatinya untuk membuat benua lebih kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Untuk alasan ini, dia tinggal di pesawat lain dan tidak ragu untuk memimpin dan memimpin. Karena kekuatannya dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya, Jun Changqiao, yang memiliki cheat, dikalahkan. Apakah kamu tidak perlu mencari penginapan untuk tinggal dan memulihkan diri? Ratu Rose bertanya setelah berjalan beberapa putaran di kota. Itulah yang saya pikirkan. Mereka berdua datang ke sebuah penginapan. Pemilik penginapan, kami ingin 2 kamar. 1 sudah cukup. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao memandang Ratu Mawar dengan heran dan berpikir dalam hati, apakah para wanita dari ras jiwa begitu tidak terkendali? Mereka sama sekali tidak peduli tentang kepatutan antara pria dan wanita. Atau, apakah dia mencoba mengambil keuntungan dariku? Petik 2. Anak, Ratu Rose berkata dengan acuh tak acuh, aku khawatir kamu akan melarikan diri. Pak, dengan lambaian tangannya, 2 batu roh sebening kristal mendarat di konter dan berkata, salah satu kamar terbaik. Oke, pemilik penginapan itu buru-buru mengangguk dan membungkuk untuk mengatur. Perasaan spiritual Jun Changqiao menyebar dan bersentuhan dengan batu roh.
Dia diam-diam terkejut, 5 kali lebih kuat dari batu roh alami. Itu hanya sebuah ruangan, tapi dia sangat murah hati. Mungkinkah dia wanita kaya? Jika bukan karena martabatnya sebagai seorang pria, dia mungkin akan membungkuk dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak, apakah kamu masih membutuhkan liontin di kakimu?" Jenis yang sangat tampan. Petik 2. Berderak, berderak. Pintu dibuka dan ditutup. Melihat hanya ada satu tempat tidur di kamar mewah, Jun Changqiao berkata tanpa daya, "Aku benar-benar tidak terbiasa tidur di ranjang yang sama dengan yang lain." Ratu Rose melambaikan tangannya dan memanggil 2 kursi. Dia berkata, "Aku juga tidak terbiasa, jadi kamu bisa tidur di sini." Petik 2. Jun Changqiao berkata, "Sebaiknya aku memesan kamar lain." Kembali, Ratu Rose berkata dengan dingin. Nada memerintah yang tidak perlu dipertanyakan itu cukup kuat, yang membuat Gou Sheng sangat tidak senang. Dia tidak ingin apa-apa selain mengeluarkan Unstoppable Blade dan melawannya sampai akhir. Lupakan, lupakan. Jun Changqiao berpikir dalam hati, mari kita tunggu sampai cacing ruang waktu bangun. Alasan dia tidak berani menggunakan Unstoppable Blade adalah karena dia berada di benua Sol Rache, dan pintu masuk ke benua bintang jatuh diblokir. Kecuali dia menghancurkan seluruh dunia, dia akan jatuh ke dalam periode kelemahan selama beberapa bulan setelah menggunakan pedangnya. Dia pasti akan pergi ke neraka untuk bernyanyi. Larut malam. Itu gelap seperti tinta. Jun Changqiao duduk di sudut ruangan. Dia tampaknya sedang bermeditasi dan beristirahat, tetapi sebenarnya, dia telah memperhatikan Ratu Mawar, yang sedang tidur di tempat tidur. Dia berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk berurusan dengannya dengan penyedot debu. Tiba-tiba, tempat tidur di tempat tidur berkedip dengan cahaya redup. Apa yang sedang terjadi? Jun Changqiao tercengang. Ratu Rose, yang sedang tidur, memiliki ekspresi yang sedikit ganas, dan garis-garis aneh muncul di lehernya. Wanita ini, sepertinya sangat kesakitan. Peluang. Kesempatan anugerah. Desir. Jun Changqiao bergegas mendekat, membawa penyedot debu yang dimodifikasi secara ajaib di punggungnya. Kemudian, dia berjalan ke tempat tidur, mengangkat tempat tidur, mengangkat mulut hisap datar, dan menempelkannya ke punggung Ratu Rose. Di bawah mode peningkatan, kekuatan hisap yang kuat meledak. Garis-garis aneh di leher Ratu Rose tersedot tak terkendali. Senyum tipis muncul di wajah Jun Changqiao. "Jiwamu telah jatuh ke tanganku. Tunggu aku pergi ke menara penekan jiwa asal surga untuk menerima pelatihan yang bagus." Desir. Pada saat ini, Ratu Rose, yang kesakitan, tiba-tiba rileks. Dia berbalik dan mengirim mulut hisap datar terbang dengan tangan kanannya. Dia menekan bahu Jun Changqiao dan menekannya ke dinding. Dia berkata dengan tatapan dingin, "Apa yang kamu lakukan?" Jun Changqiao, yang terjepit di dinding, tercengang. Dia jelas telah menyedot jiwanya ke dalam penyedot debu, jadi mengapa dia tiba-tiba membalas? Terlebih lagi, dalam mode yang disempurnakan, lambaian tangannya membuat penyedot debu itu terbang. Tidak. Petik 2. Jun Changqiao menjadi tenang dan segera bergabung dengan penyedot debu. Ketika dia menemukan atribut aneh yang terikat, dia menangis. Sialan, ini bukan jiwa. Tidak peduli apakah itu nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, jiwa-jiwa yang tersedot adalah hijau padang rumput, dan jelas bukan atribut hitam yang menyerupai racun ini. Tunggu sebentar, atribut racun. Jun Changqiao langsung menyadari bahwa keadaan menyakitkan wanita itu sekarang mungkin karena wabah racun. Dia berpikir bahwa kesempatan telah datang, jadi dia menggunakan penyedot debu yang dimodifikasi secara ajaib untuk membantunya, menyedot racun di tubuhnya, dan membantunya menyelesaikan krisis. Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya memang begitu. Sistem berkata. Petik 2. Jika bukan karena dia terjepit di dinding dan tidak bisa bergerak, Gou Sheng mungkin telah berjongkok di sudut dan menamparkan wajahnya sendiri. Jun Changqiao. Tidak hanya dia tidak berhasil menghadapinya, dia bahkan membantunya mendetoksifikasi racun di tubuhnya. Apakah dia bodoh? Jun Changqiao bagaimanapun juga adalah patriark sekte sepanjang masa. Bahkan jika Gunung Tai runtuh di depannya, ekspresinya tidak akan berubah. Apakah kamu diracun? Apakah racun itu baru saja beraksi? Petik 2. Ratu Mawar berkata dengan dingin, apakah kamu baru saja melihatnya? Omong kosong. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, kami berada di ruangan yang sama. Bukankah saya akan buta jika saya tidak melihatnya? Harus dikatakan bahwa di depan wanita yang begitu mendominasi, penampilan Gou Sheng sangat jantan. Ratu Mawar berkata, lalu, racun di tubuhmu sangat kuat,
dan itu akan membuatmu sangat kesakitan. Aku tidak tahan, jadi aku membantumu mendetoksifikasi racun itu. Jun Changqiao berkata dengan tenang. Sebenarnya, dia memang telah mendetoksifikasi racun, meskipun bukan itu tujuannya pada awalnya. Cross Queen menatapnya dengan tatapan curiga. Jika aku tidak salah, racun di tubuhmu akan menyiksamu untuk waktu yang lama. Sekarang kamu dapat mengikatku seolah-olah tidak ada yang terjadi, apakah kamu masih perlu mempertanyakannya? Kata Jun Changqiao. Petik 2, petik 2. Cross Queen melepaskan tangannya dan duduk di tempat tidur. Dia menunjuk penyedot debu di punggungnya dan berkata, kamu menggunakan benda ini untuk mendetoksifikasiku. Biasanya, racun akan bertahan setidaknya selama beberapa jam setiap kali berkobar, tetapi tiba-tiba menghilang dari tubuhnya. Dia adalah satu-satunya di ruangan itu, jadi mudah dimengerti. Tidak buruk, Jun Changqiao berkata, ini adalah pembersih racun 10.000. Ini khusus digunakan untuk menahan racun. Sistemnya benar-benar terkesan, membual keluar begitu saja dari mulutnya. Tentu saja, Jun Changqiao melanjutkan, harta tertinggi milikku ini sedikit sombong. Ketika memurnikan racun, itu akan membahayakan orang yang diracuni, jadi. Cross Queen menyelesaikan kalimatnya untuknya. Setelah saya pulih dari keadaan sakit, saya pikir Anda akan menyakiti saya, jadi saya menekan Anda ke dinding tanpa penjelasan apapun. Sambil menghela nafas panjang, Jun Changqiao menjawab, jika saya tahu bahwa saya akan disalahpahami karena membantu seseorang mengatasi bahaya, saya akan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa wanita ini tidak hanya kuat, tetapi IQ-nya juga cukup tinggi. Bagaimana dia akan berurusan dengannya di masa depan? Apa itu? Cross Queen menggoda, apakah kamu masih merasa bersalah? Petik 2, petik 2. Jun Changqiao duduk di kursi dan berkata, setelah ditekan olehmu, lukaku memburuk. Pertempuran dalam 3 hari akan ditunda hingga 5 hari kemudian. Dia tidak benar-benar ingin bertarung dengan pihak lain untuk menentukan hasilnya, tetapi dia harus memikirkan cara untuk mengulur waktu dan kemudian menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Cross Queen berjalan mendekat dan menginjak sudut kursi dengan satu kaki. Dia tersenyum dan berkata, belum lagi 5 hari, aku akan menunggumu selama 50 hari, bahkan 50 tahun. Tahukah kamu kenapa? Petik 2, petik 2. Jun Changqiao tercengang. Apakah dia akan mengucapkan kata-kata cinta yang murahan? Mengapa? Karena, Cross Queen berkata, kamu adalah pelayanku. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao ingin menangis tetapi tidak punya air mata. Kakak, kami tidak memiliki keluhan di masa lalu dan tidak ada permusuhan hari ini. Mengapa kamu tidak bisa membiarkan aku pergi? Biarkan aku pergi. Ratu Mawar berkata, selama kamu mengalahkanku, kamu akan segera mendapatkan kembali kebebasanmu. Oke, Jun Changqiao berkata dengan tatapan serius, dalam 5 hari, kita akan memutuskan pemenangnya. Sistem bercanda, kamu tidak menyelidiki benua jiwa. Selidiki pantatku. Jun Changqiao meraung histeris di dalam hatinya, aku harus mengalahkannya. Saya sudah cukup. Pada saat itu, bahkan jika saya harus menggunakan kartu truf terkuat saya, itu tidak masalah. Ratu Mawar tersenyum dan berkata, saya harap setelah cedera Anda pulih, Anda tidak akan mengecewakan saya. Wanita, saya tidak akan mengecewakan Anda. Bahkan jika Irretrievable Blade tidak dapat berurusan dengan Anda, saya masih memiliki poin kontribusi, saya masih memiliki toko bermutu tinggi. Bahkan jika saya harus menggunakan semua kekayaan saya akan mengalahkan Anda untuk menebus martabat seorang pria. Aku suka itu, sistem berkata dengan gembira. Meskipun Jun Changqiao marah di dalam hatinya, dia masih berkata dengan tenang, jika aku kalah, aku akan menjadi pelayanmu. Bagaimana jika kamu kalah? Anda harus membayar sesuatu, bukan? Petik 2. Aku tidak akan kalah. Bagaimana jika kamu kalah? Tidak ada bagaimana jika. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao merasa bahwa dia cukup percaya diri, tetapi dia tidak berharap seorang wanita menjadi lebih percaya diri darinya. Memang, selalu ada gunung yang lebih tinggi dari gunung, dan selalu ada seseorang yang lebih kuat. Bagaimana dengan ini? Cross Queen menambahkan, jika kamu kalah, kamu akan menjadi pelayanku. Jika aku kalah, aku akan menjadi tuanmu. Apa bedanya? Jun Changqiao meraung. Cross Queen meraih kerahnya dan berkata, Brat, tahukah kamu bahwa jumlah orang yang ingin menjadi pelayanku dapat mengisi sebuah kota? Kamu seharusnya merasa beruntung karena aku berinisiatif menerimamu sebagai pelayanku. Karena keduanya sangat dekat, aroma mawar yang kaya melayang. Jangan bicara omong kosong. Jun Changqiao sama sekali tidak tergerak oleh wewangian itu, dan berkata, jika aku kalah, aku akan menjadi pelayanmu.
Jika kamu kalah, kamu akan menjadi pembantuku. Hehehe, Rose Queen melepaskan tangannya dan menutup mulutnya saat dia tertawa. Bocah ini benar-benar berani, dia benar-benar berani memiliki ide untuk menjadikanku pembantunya. Kamu tidak berani bertaruh, kata Jun Changqiao. Ratu Mawar membungkuk dan berbisik di telinganya, Xiao Bai, aku akan memberimu 5 hari untuk belajar bagaimana menjadi pelayan yang baik. Jun Changqiao hampir muntah darah. Sejak dia pindah, dia tidak pernah diganggu begitu tidak bermoral. Kamu, apakah kamu berani bertaruh? Baik, Ratu Mawar menarik kembali tubuhnya dan berkata, jika kamu kalah, kamu akan menjadi pelayanku. Jika aku kalah, aku akan menjadi pelayanmu. Kata-kata seorang pria, orang yang menepati janjinya. Baik, pada titik ini, taruhan antara keduanya secara resmi ditetapkan. Sistem, Jun Changqiao bertanya, berapa banyak poin kontribusi yang masih kamu tahan? 100.000, sistem berkata. Jun Changqiao mencibir dalam hatinya, untuk pelayan ini, aku akan membawanya bahkan jika aku harus bangkrut. Tentu saja, itu membuang-buang bakatnya untuk menjadi pelayan. Aku bisa membawanya kembali ke Falling Star Continent dan menjadikannya Hallmaster. Petik 2. Gou Sheng menyukai Ratu Mawar. Tentu saja, itu bukan penampilan atau sosoknya, tetapi kekuatannya. Jika dia bisa menaklukkannya, sekte sepanjang masa akan memiliki petarung yang kuat. Di sini, Ratu Mawar melemparkan cincin luar angkasa dan berkata, bantu aku menyembuhkan racunnya, ini hadiahmu. Jun Changqiao tidak menangkapnya dan membiarkannya jatuh. Sial, menggunakan hadiah untuk menggambarkannya. Apakah dia menganggap dirinya sebagai ratu yang tinggi dan perkasa, atau apakah dia benar-benar menganggapku sebagai pelayan? Ratu Mawar berkata, ada 10.000 batu roh yang baru saja saya bayar di konter. Cukup, Jun Changqiao dengan cepat mengambil cincin luar angkasa dan berkata dengan ekspresi marah, terima kasih. Tanda pisah. PS. Update keempat, tambah 1 chapter lagi, cari tiket rekomendasi hari Senin, tiket bulanan. Jun Changqiao tidak memiliki apa-apa selain sumber daya seni bela diri, jadi ketika dia mengetahui bahwa ada 10.000 batu roh di dalam cincin, dia mengambilnya dengan marah. Mengapa dia marah? Karena ini adalah martabat yang harus dimiliki seorang pria. Bah, sistem berkata, tidak tahu malu. Rose Queen berkata, keluarkan 10.000 poison purifier di punggungmu. Mampu memurnikan racun di tubuhnya membuatnya sangat tertarik. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, harta karunku ini hanya bisa digunakan sekali, dan butuh waktu lama untuk menggunakannya lagi. Sekarang tidak ada efeknya. Kalau begitu lupakan saja. Rose Queen menyerah pada gagasan untuk mempelajarinya. Menurutnya, pria ini adalah pelayannya, jadi pembersih 10.000 racun setara dengan miliknya sendiri. Tidur, petik 2, petik 2. Jun Changqiao duduk bersila di kursi, memikirkan pertempuran dalam beberapa hari. Haruskah dia langsung menggunakan Heart to Retract Blade, atau menggunakan Nine Heavens and Ten Earths Sky Tyrant Spear terlebih dahulu? Tombak ini adalah artefak surgawi yang disempurnakan oleh Kaisar Zhenwei, dan dia memberinya nama Chunipyu. Dia tertarik pada penyedot debu, jika aku mengeluarkan tombak dan melihat bahwa itu di atas tingkat dewa, bukankah dia akan memperjuangkannya? Jika direbut dalam pertempuran, itu akan sangat merepotkan. Petik 2. Lupakan saja, aku hanya akan menggunakan Heart to Retract Blade. Sebagai senjata harapan pertama, itu sudah lama terikat pada Jun Changqiao, jadi tidak perlu khawatir akan direnggut. Sistem berkata dengan agak pesimis, itu adalah kesempatan yang sempurna barusan, tetapi tuan rumah tidak berhasil menaklukkannya dengan penyedot debu. Wanita ini sangat kuat, jadi blade yang sulit ditarik mungkin tidak bisa menghadapinya. Petik 2. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Memang, dalam keadaan yang menyakitkan dan lemah tadi, dia bisa saja menyedot racun bersama dengan jiwanya. Namun, dia dengan cepat berbalik dan melambaikan tangannya untuk mengenai mulut hisap yang rata. Apa artinya ini? Itu berarti daya isap di Enhanced Mode sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Heart to Retract Blade adalah kartu truf terkuat Jun Changqiao. Jika ini tidak bisa menghadapi musuh, maka akan sangat tragis. Sistem berkata, jadi tuan rumah harus mengulur waktu. Jika itu benar-benar tidak berhasil, tunggu cacing ruang waktu bangun dan meninggalkan benua jiwa. Ketika tingkat kultivasi Anda meningkat, Anda dapat kembali dan menyerang. Petik 2. Kamu tidak menghasutku untuk menghabiskan poin kontribusi. Jun Changqiao sedikit terkejut. Sistem berkata, semua pengeluaran poin kontribusi harus ditetapkan secara wajar. Karena Anda tahu bahwa membelanjakannya tidak berguna, saya tentu tidak akan merekomendasikannya.
Jun Changqiao berkata dengan getir, untuk bisa membuatmu merasa bersalah, itu juga menunjukkan bahwa wanita ini sangat kuat. Sangat kuat, sistem berkata, menurut perhitungan saya, bahkan jika tuan rumah menggunakan Heart to Retract Blade, peluang menang tidak akan melebihi 30%. Petik 2, Jun Changqiao menggosok pelipisnya. Ketika dia tiba di benua spiritas, dia berpikir bahwa dia akan mampu membalikkan dunia. Tetapi pada akhirnya, ahli roh pertama yang dia temui sangat merepotkan. Bagaimana tidak merepotkan? Di awal permainan, mereka bertemu dengan bos terbesar di Dungeon. Lupakan, lupakan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Jun Changqiao dalam hati berkata, aku lebih baik memikirkan cara untuk menyingkirkan wanita ini. Karena tidak ada peluang mutlak untuk menang, dan membuka segel Unstoppable Blade akan menyebabkan dia jatuh ke dalam periode kelemahan yang lama, dia bermaksud untuk melanjutkan strategi mundur taktis. Balas dendam adalah hidangan yang paling baik disajikan dingin. Tunggu sampai aku menerobos ke puncak Wu Sheng, lalu aku akan kembali untuk menyelesaikan skor dengannya. Ding, misi samping diaktifkan. Petik 1. Kelopak mata Jun Changqiao berkedut ketika dia mendengar pemberitahuan itu. Dia berpikir, aku punya firasat buruk. Dia membuka panel misi. Konten yang disajikan di dalamnya adalah, tolong kalahkan Rose of Flowers, yang ingin membawanya sebagai pelayan, dalam waktu 1 bulan dan menebus martabat seorang pria. Waktu yang tersisa, 29 hari quest Super Elite. Seperti yang diharapkan, Jun Changqiao menangis dan berkata, quest ini terkait dengannya. Dia telah menyelesaikan banyak misi sampingan selama bertahun-tahun. Dia kira-kira bisa menebak kapan mereka akan muncul di saat kritis. Saya berencana untuk mundur secara taktis. Sistem memberi saya sebuah pencarian. Bukankah sudah jelas bahwa dia ingin aku melawannya sampai akhir? Untuk melegakan Jun Changqiao, batas waktu quest adalah 1 bulan, bukan 5 hari seperti yang disepakati dalam taruhan sebelumnya. Pencarian Super Elite. Melihat catatan terakhir dari pencarian, Jun Changqiao sedikit terkejut. Dia telah melakukan begitu banyak pencarian elit, tetapi dia belum pernah melihatnya dengan awalan Super. Sistem menjelaskan, jelas, pencarian elit ini sesulit sebelumnya, jadi kata Super ditambahkan. Hadiah setelah menyelesaikannya juga murah hati. Ya, petik 2, Jun Changqiao mengambil keputusan dan berkata, demi martabat seorang pria, aku harus mengalahkannya. Dia membuka toko tingkat tinggi. Dia tidak bisa mengalahkan wanita itu karena cheat-nya tidak cukup kuat. Oleh karena itu, apakah itu untuk martabat seorang pria atau untuk menyelesaikan pencarian sampingan, dia harus menukar cheat dengan level yang lebih tinggi. Akan lebih baik jika itu adalah jenis yang tak terkalahkan. Ding, poin kontribusi sekte, 2.880.070.000. Petik 2, Jun Changqiao dengan ganas menggulir ke bawah dan menghabiskan 10.000 poin kontribusi. Barang-barang di toko tingkat tinggi langsung diganti. Brengsek, setelah melihat item pertama, Gou Sheng melompat di tempat. Dia berjongkok dari duduk bersila, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Item pertama di toko tingkat tinggi adalah, Alam Rahasia Ruang dan Waktu. Item ini mirip dengan Secret Realm of Time and Space yang dia dapatkan sebelumnya. Levelnya menengah dan memiliki efek akselerasi waktu yang lebih tinggi dan lebih lama. Ketika dia memberi makan Space Time Worm, dia mengeluh bahwa akan lebih baik jika ada akselerasi waktu yang lebih tinggi. Dia tidak menyangka itu akan muncul di toko tingkat tinggi. Itu benar-benar kasus memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, dan menemukannya tanpa usaha apapun. Sistem berkata, saya sudah lama menyarankan tuan rumah untuk mendapatkan yang tingkat tinggi. Jun Changqiao memutar matanya dan berkata, jika saya pergi dengan mentalitas untuk mendapatkan alam rahasia ruang dan waktu, saya pasti akan jatuh ke dalam rawa dan tidak bisa keluar. Mendapatkan toko itu seperti menggambar lotere. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Jika dia bersikeras untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mungkin akan menjadi orang miskin. Jun Changqiao tidak terburu-buru untuk membeli alam rahasia menengah dari ruang dan waktu. Dia terus menelusuri item lainnya, berdoa agar ada jimat seperti Universal Talisman yang bisa langsung meningkatkan kekuatan tempurnya. Jimat universal hanya bisa dibeli 2 kali, dan Gou Sheng telah menggunakan semuanya. Kalau tidak, dengan bantuan Heart to Stop dan jimat yang bisa meningkatkan kultivasinya, dia mungkin bisa melawan Rose Queen. Ada cukup banyak barang bagus di toko tingkat tinggi. Semua jenis teknik seni bela diri suci dan tingkat dewa, senjata, dan formula obat mujarab dapat dilihat di mana-mana. Namun, karena itu tidak secara langsung meningkatkan kekuatan tempurnya, Jun Changqiao hanya meliriknya dan tidak mempertimbangkan untuk membelinya untuk saat ini.
Tiba-tiba, matanya terkunci pada item yang disebut, satu botol lagi. Dari polanya, terlihat seperti tutup botol minuman. Aku seharusnya berterima kasih atas pembelianmu. Meskipun dia mengeluh, Jun Changqiao tertarik dengan barang aneh ini, jadi dia mengklik pengantar terperinci. Barang, satu botol lagi. Pendahuluan, merek satu lagi tutup hadiah botol Kang Shuaifu. Efek, setelah menggunakannya, Anda dapat mengabaikan batasan pembelian item apapun dan mendapatkan hak untuk membelinya sekali. Keuntungan, cocok untuk semua jenis senjata, eliksir, jimat, dan item lainnya yang tidak dapat dibeli lagi karena pembatasan pembelian. Kekurangan, setiap barang terbatas yang dibeli akan menyebabkan pengguna mengalami debuff kelemahan seluruh tubuh selama 1 tahun. Jika barang itu sendiri memiliki efek samping, debuff akan berlipat ganda. Harga, 10.000 poin kontribusi. Catatan, item ini tidak akan muncul di kolom item yang dibeli. Jika Anda masih membutuhkannya, Anda dapat terus menyegarkannya di toko tingkat tinggi. Setelah membaca pengenalan botol kedua, Jun Changqiao mengerti bahwa itu memberinya hak untuk membeli barang terbatas. Sistem menyarankan, tuan rumah dapat menggunakannya untuk membeli jimat langit dan bumi. Itulah yang saya pikirkan, meskipun ada banyak item bagus yang baru disegarkan, tidak satupun dari mereka yang bisa langsung meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Menggunakannya untuk membeli jimat surga dan bumi tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang paling cocok. Sistem berkata, dengan level tuan rumah saat ini, dengan bantuan jimat langit dan bumi, Anda mungkin dapat mencapai puncak Wu Sheng atau bahkan lebih tinggi. Mata Jun Changqiao berbinar. Dalam hal peralatan, dia jelas tidak lebih lemah dari wanita itu, tetapi levelnya jauh dari miliknya. Jika dia bisa menebusnya, dia harus bisa mengalahkannya. Tapi, botol kedua hanya memberinya hak untuk membeli, dan dia masih harus membeli jimat langit dan bumi, yang akan menghabiskan 20.000 poin kontribusi. Lebih-lebih lagi, Jun Changqiao mengerutkan kening dan berkata, jimat langit dan bumi akan melemahkan saya selama 1 tahun setelah digunakan, dan efek sampingnya akan berlipat ganda jika saya memiliki botol lagi. Bukankah saya akan lemah selama 2 tahun? Sistem berkata, bukankah ada alam arcanir ruang waktu kelas menengah? Mungkin efek sampingnya akan diimbangi setelah beberapa hari. Itu masuk akal. Mata Jun Changqiao berbinar lagi. Sistem berkata, jika tuan rumah menyelesaikan misi super elit semacam ini, hadiahnya pasti akan lebih tinggi. Oke, di bawah promosi yang kuat, Jun Changqiao segera membuat keputusan. Dia kemudian melihat wanita keji bernama Rose of Flowers yang berbaring di tempat tidur dan berkata dengan dingin, beri aku 50.000 poin kontribusi dulu. Ding, poin kontribusi sekte, 7.880.070.000. Petik 2, ding, tuan rumah telah menghabiskan 10.000 poin kontribusi dan mendapatkan botol lain X1. Itu telah dipindahkan ke cincin luar angkasa. Petik 2, ding, tuan rumah telah menghabiskan 10.000 poin kontribusi dan memperoleh ruang waktu Arcane Realm X1. Itu telah dipindahkan ke cincin luar angkasa. Petik 2, ding, tuan rumah telah menggunakan botol lain dan memilih jimat langit dan bumi, mendapatkan hak untuk membelinya sekali. Petik 2, ding, tuan rumah telah menghabiskan 10.000 poin kontribusi dan memperoleh Talisman of Heaven and Earth X1. Itu telah dipindahkan ke cincin luar angkasa. Petik 2, ding, poin kontribusi sekte, 4.880.070.000. Petik 2, Jun Changqiao, yang berjongkok di kursi, secara bertahap mengungkapkan senyum jahat ketika jimat langit dan bumi muncul di cincin luar angkasa. Bayangan di belakangnya berubah menjadi serigala jahat yang besar. 1 bulan terlalu lama, dia harus memanfaatkan setiap menit. Hartu retrak sabar yang ditingkatkan dapat memberi pengguna kekuatan tempur yang kuat, tetapi ketika ranah meningkat dan lawan menjadi lebih kuat, masih belum diketahui berapa lama itu bisa bertahan. Karena itu, Jun Changqiao tidak berani mengandalkan item ini sendirian untuk melawan Ratu Mawar. Begitu itu tidak efektif, bahkan jika dia bisa melawannya hingga terhenti, dia akan berada di bawah belas kasihannya setelah efeknya hilang. Sekarang dia memiliki jimat universal, dia percaya diri. Lagi pula, jimat ajaib semacam ini dapat meningkatkan kultivasi seseorang dengan setidaknya 1 ranah utama setelah menggunakannya. Ketika Grand Elder dari Extreme Cold Palace datang untuk membuat masalah, Jun Changqiao menggunakannya untuk pertama kalinya. Dia menerobos dari Raja Pedang dan Seni Bela Diri kelas 9 ke Wu Sheng dalam satu gerakan, langsung menghancurkan yang pertama. Di final pertempuran naga dan harimau untuk hegemoni,
Menghadapi segel palem alam atas, dia tidak mengandalkan wajahnya untuk menahannya, tetapi terutama pada jimat universal. Saber yang sulit ditarik dapat memberi Jun Changqiao kekuatan tempur yang kuat, mengubah kesulitan apapun menjadi permainan mesin pemotong rumput. Jimat universal dapat memberinya tingkat kultivasi yang lebih tinggi dalam sekejap. Keduanya adalah kartu truf. Sayangnya, talisman universal terlalu bugi dan hanya bisa dibeli 2 kali. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah menggunakan item pemecah permainan seperti itu dalam hidupnya, tetapi pada akhirnya, itu disadari oleh botol lain. Wanita sialan. Jun Changqiao memandangi Ratu Mawar yang sedang tidur dan menggertakkan giginya. Aku akan memberitahumu apa itu kekuatan sejati. 5 hari kemudian, di area di mana pasir kuning menari-nari di udara, ada aura pembunuh. Ini adalah tempat di mana Jun Changqiao dan Ratu Mawar bertemu untuk pertama kalinya. Mereka berdua terpisah ratusan kaki pada saat ini, mata mereka berkedip karena kedinginan. Wanita, Gou Sheng dengan bangga menangkupkan tangannya dan berkata, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, kamu masih bisa menghindari kematian. Apakah begitu? Rose Queen tertawa, matanya yang indah dipenuhi dengan penghinaan. Petik 2, Jun Changqiao tidak membuang kata-kata lagi dengan wanita ini. Dia secara langsung menghancurkan jimat universal dan menerobos dari Sword and Martial Sages ke Einherjar Great Perfection. Tidak, dia adalah kaisar bela diri. Kekuatan ini. Jun Changqiao mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Matanya berkilat penuh semangat. Dia mendongak dan berteriak, ini sangat luar biasa. Sistem berkata, tuan rumah bahkan tidak perlu menggunakan Heart to Retract Sabre. Astaga, Jun Changqiao mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ratu Mawar. Dia mengaitkan jarinya dan mengejek, wanita, ayo. Ratu Mawar bergegas. Meskipun kecepatannya sangat cepat, ketika dia akan mendekat, dia merasakan kekuatan yang menakutkan menekannya. Oh tidak, bom, energi yang sangat kuat langsung meletus di area pertempuran. Tanah dalam jarak puluhan mil runtuh lebih dari 100 kaki. Batu-batu dan tanaman lebih jauh tidak bisa menahan dampak nakal dan langsung menguap menjadi ketiadaan. Jun Changqiao menarik tinjunya dan menyebarkan pikiran spiritualnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, seorang kaisar besar bela diri sangat menakutkan. 1000 tangan memetik bunga. Pada saat ini, di area cekung dan tertutup debu di bawah, lengan ramping muncul satu demi satu. Kemudian, mereka bergabung bersama dan berubah menjadi lengan yang lebih besar yang berayun dengan ganas. Angin meniup rambut hitam Jun Changqiao, tapi dia berdiri diam sampai telapak tangan besar menekannya. Dia dengan lembut mengangkat jari telunjuknya dan memaksanya untuk berhenti. Bagaimana ini mungkin? Mata indah Ratu Mawar berkilat tak percaya. Jun Changqiao dengan santai menggunakan jarinya untuk memblokir telapak tangan yang dibentuk oleh 1000 tangan. Seperti raja yang tinggi dan perkasa, dia berkata, bagaimana cahaya kunang-kunang bisa bersaing dengan kecemerlangan bulan. Ledakan, aura kaisar meletus dengan liar, merobek langit dan menghancurkan bumi. Engah, Rose Queen sangat terkejut sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Matanya penuh dengan kejutan. Pada saat ini, di awan yang tinggi di langit, sebuah jari besar turun dengan langit yang penuh dengan cahaya surgawi. Tekanan yang mengerikan menyebabkan area ruang yang luas runtuh. Wajah Rose Queen penuh dengan keputusasaan. Kekuatan kuat semacam ini membuatnya benar-benar kehilangan keberanian untuk melawannya. Ledakan, akhirnya, jari besar yang sepertinya berasal dari luar angkasa bersentuhan dengan tanah. Dalam sekejap, kekuatan menggulung seperti ribuan gelombang dan bergegas ke segala arah. Gunung dan sungai tidak dapat menanggung beban dan runtuh satu demi satu, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Engah, Ratu Mawar, yang ditekan di bawah jari, menyemburkan darah. Dari wajahnya yang pucat, jelas bahwa dia terluka parah. Tidak mungkin, gedebuk. Jun Changqiao mendarat dan menginjak kepalanya dengan satu kaki. Dia menyilangkan tangannya dan tertawa nakal. Hahaha. Petik 2. Apa yang Anda tertawakan? Tiba-tiba, sebuah suara datang ke telinganya, langsung menarik Gou Sheng kembali ke dunia nyata. Ratu Mawar berdiri di depannya. Melihatnya menyeringai bodoh dan meneteskan air liur, dia berkata dengan marah, aku tidak tahan dengan senyum tak tahu malu seperti itu. Bom, malam itu, Fulein runtuh. Hari berikutnya, Jun Changqiao meninggalkan kota dengan benjolan besar di kepalanya. Ratu Rose masih mengikutinya dengan cermat. Aku terluka lagi, ayo bertarung lagi dalam 10 hari. Dia mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu sehingga dia bisa memiliki lebih banyak waktu untuk memelihara cacing ruang waktu di cincin luar angkasa.
Adapun alam rahasia ruang waktu, itu hanya akan efektif jika dia mengeluarkannya, jadi tidak ada kesempatan sekarang. Oke, Ratu Rose tidak keberatan. Bagaimanapun, dia telah meninggalkan invasi benua bintang jatuh kepada bawahannya. Dia punya waktu untuk bermain dengan anak ini untuk saat ini. Tentu saja, dia sangat ingin tahu apakah dia akan memberinya kejutan setelah dia pulih dari luka-lukanya. Setelah meninggalkan kota kecil ini, Jun Changqiao pergi ke kota-kota terdekat lainnya. Setelah beberapa pengamatan, dia mengetahui bahwa kekuatan keseluruhan ras jiwa tidak tinggi di lingkungan geografis yang keras. Mendesah, aku sangat tidak beruntung. Begitu dia tiba di benua jiwa, dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat dari Wu Sheng. Untuk mengalahkannya, dia telah menghabiskan begitu banyak poin kontribusi dalam satu malam. Aku sedang berbicara tentang Nona Rose. Jun Changqiao berkata, apakah ada kota yang lebih besar di dekatnya? Dia tidak bisa secara akurat mengukur kekuatan keseluruhan pesawat hanya dengan melihat kota kecil. Dia harus pergi ke tempat yang lebih besar. Ratu Rose berkata, saya rasa saya tidak memberitahu Anda nama saya. Bagaimana Anda tahu? Sehat. Jun Chang tersenyum dan berkata, kamu memiliki bau mawar, jadi aku memanggilmu mawar. Sejujurnya, dalam aspek tertentu, otaknya bekerja sangat cepat. Saya mengerti. Ratu Rose tidak keberatan. Dia menunjuk ke timur dan berkata, 2000 mil ke arah ini, ada kota besar yang dapat menampung 5 juta orang. Apakah begitu? Minat Jun Changqiao segera terguncang, dan dia segera bergegas. Wanita itu benar. Ketika dia tiba di kota besar, dia melihat tembok kota yang menjulang tinggi dan pemandangan orang-orang yang datang dan pergi di gerbang kota. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, seharusnya ada banyak pembangkit tenaga listrik di sini. Namun, Ratu Rose tanpa sadar telah mengenakan kerudung putih untuk menutupi wajahnya yang cantik. Jun Changqiao tidak mengorek lebih jauh. Dia berjalan ke kota dan berdiri di jalan utama dengan arus orang yang tak ada habisnya. Dia melihat para ahli suku jiwa yang merupakan master bela diri atau Wusong. Dia berseru, ada beberapa ahli di sini. Dalam hal skala, kota ini tidak dapat dibandingkan dengan kota Zenyang di Kabupaten Zenyang. Namun, orang bisa melihat spirit links yang sebanding dengan master bela diri dan Wusong. Mereka memang cukup mengesankan. Ratu Mawar, yang wajahnya ditutupi kerudung putih, tersenyum. Kota ini adalah salah satu benteng militer utama yang dia fokuskan untuk dipelihara setelah dia menjadi permaisuri. Meskipun populasinya besar pada awalnya, kekuatan keseluruhannya sangat rendah. Setelah bertahun-tahun pembangunan, akhirnya ada peningkatan yang signifikan. Jun Changqiao mulai berkeliaran di sekitar kota. Meskipun dia tampak berkeliaran dengan santai, dia sebenarnya dengan panik mencoba mengumpulkan informasi tentang musuh. Dia bahkan mengingat kebiasaan para spiritas. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda bisa menang dalam setiap pertempuran. Apakah kamu sudah cukup melihat? Aku sudah cukup melihat. Cepat sembuhkan lukamu. Petik 2, petik 2. Mereka berdua memilih penginapan lain dan meminta kamar lain. Hari berikutnya, langit baru saja cerah ketika suara pertengkaran datang dari jalan di luar. Jun Changqiao, yang sedang bermeditasi, kembali sadar dan berpikir, membuat keributan di jalan pagi-pagi sekali. Mereka tidak punya sopan santun sama sekali. Ratu Mawar sudah bangun. Dia berdiri di depan jendela dengan rambut acak-acakan. Dia memegang sisi wajahnya dengan tangannya yang seperti batu giok dan menatap keluar dengan matanya yang berbintang seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Jun Changqiao berjalan mendekat. Di jalan, puluhan tentara bersenjata lengkap mengepung dua gadis yang berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Rose Queen melirik ke samping dan berkata, apa yang ada di mulutmu? Sebuah sikat gigi. Jun Changqiao melihat keluar sambil menyikat giginya dan berkata, kelompok tentara ini seharusnya menjadi penjaga kota. Mengapa mereka mengepung dua gadis lemah di pagi hari? Rose Queen berkata, mereka pencuri. Teguk, teguk. Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan membilas mulutnya. Kemudian, dia meludahkan air ke dalam cangkir dan berkata, bagaimana mereka bisa menjadi pencuri tanpa budidaya? Omong kosong *T. Petik 2. Rose Queen meletakkan tangannya di jendela dan berkata, orang yang lewat di luar yang sedang menonton pertunjukan sedang berdiskusi secara pribadi sekarang. Kedua gadis ini menjadi sasaran putra tuan kota, jadi mereka diberi tuduhan yang tidak berdasar. Saya mengerti. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada kekurangan playboy nakal dimanapun. Sementara mereka berbicara, seorang pemuda tampan di jalan berjalan dikelilingi oleh para pelayan dan berkata sambil tersenyum, mereka yang menjadi sasaran tuan muda ini tidak dapat melarikan diri ke ujung bumi.
Kedua gadis itu meringkuk bersama dan gemetar ketakutan. Pria, seorang jenderal memerintahkan, tangkap dua pencuri wanita ini dan bawa mereka kembali ke istana Tuan Kota untuk diinterogasi. Lihat apakah mereka memiliki kaki tangan. Ya, beberapa prajurit maju ke depan. Namun, saat mereka hendak meraih kedua gadis yang gemetaran itu, aroma mawar tiba-tiba datang. Seorang wanita anggun dan elegan melayang turun dari langit. Jun Changqiao terdiam. Apakah wanita ini ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Mata playboy itu melebar ketika melihat seorang wanita cantik tiba-tiba turun dari langit. Ya dewa, apakah ini peri dari 9 surga? Jenderal dia. Playboy itu menunjuk ke arah Ratu Mawar dan berkata dengan cepat, ini pasti kaki tangan kedua pencuri wanita itu. Tangkap dia dengan cepat dan bawa dia kembali ke kamarku, bawa dia kembali ke istana Tuan Kota untuk diinterogasi. Celepuk. Pada saat ini, Jenderal He menekuk lututnya dan berlutut. Playboy itu tercengang. Para prajurit juga menggaruk-garuk kepala karena bingung. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya gorengan kecil. Apakah perlu menggunakan pisau daging untuk membunuh ayam dan menggunakan tekanan untuk mengendalikannya? Tunggu, tidak ada aura tekanan di jalan. Aneh. Jun Changqiao bingung. Karena tidak ada tekanan, mengapa sang jenderal berlutut? Mungkinkah dia ditaklukkan oleh kecantikan wanita ini? Tidak berguna. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang penampilan Rose Queen. Tidak hanya playboy itu jatuh cinta padanya, tetapi para pembudidaya ras jiwa di sekitarnya juga terkejut. Namun, setelah Jenderal He berlutut, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia meletakkan dahinya di tanah dan berkata dengan suara gemetar, Menteri He, salam, Yang Mulia. Dia mengucapkan kalimat ini dengan susah payah. Terutama ketika dia mendengar 4 kata terakhir, udara membeku dan seluruh jalan menjadi sunyi. Dia, Yang Mulia, celepuk, celepuk. Setelah jeda singkat, para prajurit yang berdiri di depan Ratu Mawar dan puluhan tentara yang berdiri di belakang Jenderal He semua berlutut di tanah dan berteriak ngeri, salam, Yang Mulia. Tiba-tiba berlutut para prajurit di dekatnya secara langsung menyoroti playboy itu. Pada saat ini, matanya tumpul, dan kemudian dia jatuh ke tanah tak terkendali. Celepuk, celepuk. Dalam sekejap, para pembudidaya dan bahkan penduduk biasa di jalan berlutut ketakutan dan gentar. Rose Queen mengangkat tangannya dan energi bersiul, mengikat Jenderal He. Dia berkata, kejahatan apa yang dilakukan kedua gadis ini? Dia masih dia, tetapi keagungan seorang kaisar yang telah berkuasa untuk waktu yang lama benar-benar pecah pada saat ini. Auranya begitu kuat sehingga sangat keterlaluan. Kaisar Zhenwei juga memiliki aura seorang kaisar, tetapi dia sangat lemah di depan permaisuri generasi keempat yang telah berkuasa selama ribuan tahun dan memimpin puluhan ribu ras jiwa. Kamera beralih ke jendela penginapan. Pada saat ini, ekspresi wajah Jun Changqiao juga membeku. Dia sadar sedikit, duduk di kursi di sebelahnya, menyalakan cerutu dan mengisapnya. Dia berkata dengan getir, ternyata dia adalah bos dari pesawat ini, Permaisuri Lingping. Nomor 1 dan nomor 2 jiwa. Kalian berdua berani berbohong padaku. Ketika Ratu Rose muncul di depan publik tanpa kerudung putih, identitasnya secara alami terungkap. Jun Changqiao tercengang. Ternyata wanita ini adalah Ratu Klan Jiwa. Sesuatu telah salah. Jiwa nomor 1 dan nomor 2 pernah berkata bahwa bakat Ratu Lingping terbatas. Dia tinggal di klan jiwa yang tandus sepanjang tahun. Kecuali dia mengambil eliksir, tidak mungkin dia memiliki kultivasi yang tinggi. Sial, mereka pasti menipunya. Sistem berkata, 2 klan jiwa telah menginvasi benua bintang jatuh selama 10.000 tahun. Itu normal jika informasinya salah. Jun Changqiao secara alami memahami ini, tetapi ketika dia berpikir untuk diganggu oleh wanita itu setelah memasuki pesawat, dia tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, saya tidak peduli. Ini salah mereka, saya ingin Arya menyiksa mereka lebih gila. Petik 2. Untuk perilaku kekanak-kanakan tuan rumah, sistem hanya bisa memilih untuk diam. Di jalanan, Jenderal He, yang terikat oleh kekuatan menakutkan Ratu Rose, berkata dengan wajah pucat, tidak ada kejahatan. Sebagai komandan penjaga kota, mudah untuk memberikan serangan tanpa dasar. Tetapi menghadapi ratu pada saat ini, dia tidak memiliki keberanian untuk berbohong. Tentu saja, tidak ada gunanya mengatakannya, karena Ratu Rose berkata ringan, mereka tidak bersalah. Apakah kamu bersalah, atau? Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan dingin, hukuman mati. Ledakan, Jenderal dia meledak di tempat. Karena pengekangan energi, daging dan darahnya tidak keluar. Semua kota besar di benua Spiritas memiliki penjaga kota mereka sendiri.
Ini adalah sesuatu yang telah diterapkan oleh Permaisuri Rose setelah dia menggantikan tahta. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan melindungi kota dan warganya. Tapi sekarang, Jenderal He menyalahgunakan kekuasaannya dan dengan santai menghukum warga yang tidak bersalah. Ini sangat mengecewakannya. Jenderal itu dilenyapkan, dan lusinan tentara yang berlutut di tanah bergetar. Playboy di tanah sangat ketakutan sehingga dia pipis di celana. Bagaimanapun, dia menghasut Jenderal He untuk menangkap ratu. Bahkan jika dia memiliki 10.000 nyawa, dia tidak akan bisa bertahan. Suara mendesing. Pada saat ini, energi yang kuat menyebar. Playboy terikat, dan kemudian dipimpin oleh Ratu Rose, terbang ke mansion Tuan Kota. Jun Changqiao tahu bahwa wanita ini pasti telah menyusahkan Tuan Kota. Bagaimanapun, dia memiliki seorang putra yang kuat. Tunggu, bukankah ini kesempatan yang baik untuk menyelinap pergi? Desir, tanpa sepatah kata pun, Jun Changqiao terbang keluar kota secepat yang dia bisa. Kemudian, dia secara acak memilih arah dan menghilang melalui ruang. Setelah Ratu Rose berurusan dengan wali kota dan putranya, dia mengatur komandan baru penjaga kota. Ketika dia datang ke penginapan tempat dia tinggal sebelumnya, dia menemukan bahwa pria itu telah menghilang. Hanya sikat gigi dan cangkir gigi yang tersisa di depan jendela. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia kabur. Itu tidak hanya berjalan, dia sudah berlari ribuan mil jauhnya. Sial, setelah menemukan tempat untuk menetap, Jun Changqiao berkata dengan marah dan enggan, kapan aku pernah mengalami kerugian sebesar itu? Hidupnya selalu mulus di benua Starfall. Namun, setelah datang ke benua Spiritas, dia diganggu seperti istri yang dirugikan. Sistem sangat bingung. Saya masih tidak tahu mengapa tuan rumah ingin lari. Omong kosong. Jun Changqiao berkata, wanita itu adalah ratu dari benua suku jiwa. Jika dia mengetahui bahwa aku adalah manusia dari benua bintang jatuh, konsekuensinya akan mengerikan. Tuan rumah, tidakkah kamu tahu mengapa kamu begitu tampan? Petik 2, Bukankah menjadi tampan dimaksudkan untuk merayu permaisuri? Petik 2, Jangan pukul muka orang, jangan ekspos kekurangan orang. Kata-kata tajam sistem terlalu memuaskan. Aku hanya membual, apakah kamu harus begitu menyindir? Jun Changqiao berkata tanpa daya, selain itu, kita sudah bersama begitu lama. Tidakkah kamu tahu bahwa untuk mengembangkan sekte, aku sudah memutuskan semua perasaan antara pria dan wanita? Bah, sistem berkata, Anda ingin memotongnya, tetapi sayangnya, Anda tidak melakukannya. Jun Changqiao mencengkeram lehernya dan meraung marah, aku sudah sangat kesal. Jika kamu terus berbicara, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan segera binasa bersamamu? Ayo. Petik 2, Di bawah matahari terbenam, Gou Sheng meraih dirinya dan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Jika seorang pejalan kaki melihat ini, mereka pasti akan berpikir bahwa dia adalah seorang idiot besar. Namun, setelah bermain-main, sistem berkata dengan serius, karena wanita itu adalah ratu suku jiwa, jika tuan rumah menaklukkannya, bukankah itu setara dengan menaklukkan seluruh pesawat? Hah, ekspresi Jun Changqiao membeku. Ketika dia melihat kesempatan, dia hanya peduli untuk melarikan diri dan tidak menganggap bahwa jika dia menaklukkan bos di sini, bukankah dia akan menjadi bos dari bos. Sekarang ada misi sampingan dan pihak lain adalah ratu suku jiwa, selama kamu mengalahkannya, kamu dapat membunuh 2 burung dengan 1 batu, kata sistem. Petik 2, Jun Changqiao terdiam. Sistem berkata lagi, ratu yang tinggi dan perkasa biasanya memiliki banyak ahli yang melindunginya dan jarang berjalan di luar. Jika tuan rumah melarikan diri kali ini, mungkin akan lebih sulit untuk menemukannya di masa depan. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku baru ingat. Petik 2, Jun Changqiao duduk di atas batu, matanya dipenuhi penyesalan. Sistem itu benar. Untuk dapat secara tidak sengaja bertemu dengan ratu suku jiwa, yang tidak ditemani oleh para ahli, memang merupakan kesempatan terbaik untuk menaklukkannya. Alih-alih memperjuangkannya, dia dengan bodohnya melarikan diri. Jika dia ingin melihatnya lagi di masa depan, dia mungkin harus pergi ke area terlarang istana. Dia, yang telah menonton banyak drama TV, secara alami tahu bahwa tempat tinggal bos besar pesawat seperti itu pasti tidak dapat ditembus dan dipenuhi dengan para ahli. Jika aku kembali sekarang, apakah akan terlambat? Jun Changqiao bertanya. Tidak sepertinya. Petik 2, Jun Changqiao menghela nafas dan berkata, jika saya melewatkannya, maka biarlah. Ketika cacing ruang waktu bangun, saya akan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu dan meningkatkan level kultivasi saya sebelum kembali lagi. Saya membeli jimat universal tanpa biaya.
Bagaimana bisa? Bukan ide yang buruk untuk menyimpannya sebagai kartu truf. Jun Changqiao benar-benar tidak tahan menggunakan jimat yang dapat meningkatkan level kultivasi seseorang. Jika dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Ratu Suku Jiwa di masa depan, itu pasti yang terbaik. Ayo pergi. Aku akan menemukan tempat tersembunyi dan mengeluarkan alam rahasia ruang waktu. Mari kita lihat apakah itu dapat mempercepat dan membiarkan cacing ruang waktu bangun dari tidurnya. Setelah membuat pilihannya, Jun Changqiao berangkat. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah ketika dia berbalik dengan ekspresi kaku. Dia melihat sosok Anggun menjulang di daerah yang jauh di mana pasir kuning beterbangan. Xiao Bai, Ratu Rose berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, kami belum bertarung. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Jun Changqiao tampak tenang di permukaan, tetapi dia meraung di dalam hatinya, bagaimana dia menemukanku. Sistem menebak, mungkin ketika dia melakukan kontak denganmu, dia diam-diam meninggalkan tanda khusus padamu. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya, lalu duduk dan memberinya profil samping. Dia berkata dengan ekspresi melankolis, aku tidak melarikan diri. Aku hanya keluar untuk melihat pemandangan. Apakah kamu perlu berlari 100.000 mil untuk melihat pemandangan? Ratu Mawar tertawa. Jangan khawatir, Jun Changqiao berkata, kata-kata seorang pria tidak dapat ditarik kembali. Karena kita bertaruh, bagaimanapun juga, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata, akan ada pertempuran. Aku tak sabar untuk itu. Ratu Rose mengangkat tangannya dan menggunakan energi untuk mengikat Gou Sheng. Apa artinya ini? Aku khawatir kamu akan menyelinap keluar untuk melihat pemandangan lagi. Seorang pejuang lebih baik mati daripada dipermalukan. Wajah Jun Changqiao memerah dan dia berkata dengan marah, berjuang. Bertarung sekarang. Petik 2. Lukamu sudah sembuh. Ya, apakah kamu yakin tidak ingin menunggu beberapa hari lagi? Sekarang, segera, kau dan aku bertarung. Suara mendesing. Ratu Rose menyentuh tali cahaya yang mengalir dan berkata, hanya sedikit orang yang menginjakkan kaki di daerah ini. Ini cocok untuk pertempuran. Dia berpikir bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan lagi jika dia melewatkannya. Dia tidak berharap wanita itu mengejarnya seperti plester kulit anjing. Karena itu masalahnya, maka jangan salahkan Jun karena tanpa ampun. Adapun mengulur waktu, maaf, itu tidak perlu lagi. Selama dia menaklukkan Ratu Jiwa ini, belum lagi informasi apapun yang terkait dengan benua jiwa, mengendalikan seluruh dunia tidak akan menjadi masalah. Suara mendesing, di gurun, angin menderu. Jun Changqiao berdiri dengan bangga, sudah mengenakan azure yang set. Peringatan, ini bukan latihan, juga bukan fantasi. Itu adalah pertempuran yang nyata. Rose Queen tersenyum dan berkata, peralatanmu cukup bagus. Seperti kata pepatah, pakaian membuat pria itu. Selain itu, Jun Changqiao awalnya tampan. Dengan peralatan yang mirip dengan seragam sekolah strategi surgawi, dia sangat tampan sehingga mengejutkan dunia dan membuat hantu menangis. Potong omong kosong, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, tunjukkan senjatamu. Ratu Mawar menggelengkan kepalanya dan berkata, Ratu ini selalu suka tangan kosong karena rasanya seperti meninju daging lawan. Dentang, Jun Changqiao menghunus pedang yang sejati dan berkata, kalau begitu mari kita bertarung. Menggunakan teknik gerakannya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas. Bentuk pertama dan kedua dari Lingjian Divine Art digunakan bersama. Pertama, dia mengumpulkan momentum pedang di langit, lalu menebas energi pedang yang padat. Ini jelas merupakan pertempuran paling serius yang pernah dilakukan Jun Changqiao sejak dia menerobos ke Wu Sheng. Karena jika dia tidak bertarung seperti ini, dia tidak akan bisa menang. Ratu Mawar menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan tempurmu setelah pemulihan tampaknya tidak berbeda dari sebelum kamu terluka. Suara mendesing. Bang, bang, bang. Banyak tangan seperti batu giok muncul dari udara tipis, dengan mudah meraih pedang Qi yang masuk sebelum menghancurkannya menjadi berkeping-keping. KKK, Jun Changqiao masih bergegas. Sayap mekanis mengembun di belakangnya, dan tinju kanannya dipersenjatai dengan baja. Dalam pertempuran normal, menggunakan True Yang Set dan Armored Wings sudah dianggap sebagai kartu truf baginya. Namun, akan sulit baginya untuk mengalahkan Ratu Mawar, yang berada di atas Wu Sheng di tahap kesempurnaan besar. Oleh karena itu, dia sudah menggenggam jimat langit dan bumi di tangannya. Jun Changqiao tidak langsung menggunakannya. Pertama, dia menggunakan basis kultivasinya saat ini untuk memberi kesan palsu kepada pihak lain bahwa kekuatannya hanya biasa-biasa saja. Kemudian,
ketika pihak lain tidak memperhatikan, dia melepaskan serangan ganas. Ledakan, rencananya cukup bagus, tetapi begitu dia mendekat, dia dikirim terbang oleh pukulan lawan. Dia kemudian berjuang untuk menstabilkan dirinya di udara. Ratu Mawar menggelengkan kepalanya. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Awalnya, dia berpikir bahwa setelah lukanya sembuh, dia akan memberinya kejutan besar, tetapi pada akhirnya, dia sangat kecewa. Sial, Jun Changqiao sekali lagi merasa bahwa dia sedang dipandang rendah, jadi dia dengan marah mencengkeram pedangnya dengan kedua tangannya. Tubuh api sucinya meletus, dan semua jenis api berkumpul di pedangnya, membentuk cahaya pelangi. Ratu Mawar terkejut. Jadi kamu seorang elementalis api. Ini bisa dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Lagi pula, ada sangat sedikit seniman bela diri di benua spiritas yang mengolah pedang dan api. Astaga, suara mendesing. Petik 2. Jun Changqiao sekali lagi menampilkan teknik pedang linier. Dengan dukungan elemen api, ki pedang yang meledak segera membawa api yang membakar. Dimanapun ia lewat, bekas terbakar tertinggal di udara. Ratu Mawar tidak berani gegabah. Dia menggunakan teknik gerakan anggunnya untuk berpindah antara pedang dan api. Jika itu laki-laki, pemandangannya pasti tak tertahankan. Namun, ketika dilakukan oleh kecantikan yang tiada taraf, seolah-olah dia sedang menari di bawah efek khusus dari kenyataan dan ilusi. Itu indah tak tertandingi. Astaga, astaga, Jun Changqiao tidak menahan diri dan menuangkan semua kekuatan pedang dan api ke pedang yang sejati. Dia dengan gila-gilaan menampilkan teknik Dewa Lingjian, dan ki pedang tak berujung menyapu seperti badai hujan. Aduk, Rose Queen menghindar ke kiri dan ke kanan. Tangan kanannya menggambar busur di udara, dan energi psionik yang kuat meledak di udara. Ledakan, Jun Changqiao meletakkan pedangnya di depannya tepat waktu untuk menahan pemboman yang kuat. Dia segera terbang kembali seperti bola meriam. Terlalu lemah. Dalam perjalanan, Ratu Mawar muncul dari udara tipis. Tangan kanannya sekali lagi memadatkan kekuatan dan membentuk cetakan telapak tangan dari atas ke bawah, langsung menamparnya ke tanah. Combo dua pukulan ini terlalu cepat. Jika ada seniman bela diri yang hadir, dia pasti akan tercengang. Jun Changqiao tidak tahu level apa yang telah dicapai Ratu Mawar, tetapi dia jelas mengerti bahwa jarak antara dia dan dia seperti dunia besar. Sial, aduk, dia terbang, mengangkat Ru Yang Sword tinggi-tinggi, dan berteriak dengan marah, Scarlet Sky Raging Flame Slash. Api naik, dan area yang luas tampaknya telah berubah menjadi lautan api dalam sekejap. Kemudian, itu berguling dengan keras dan berkumpul bersama, membentuk tebasan api besar. Ye Xingchen menggunakan senjata untuk melakukan self-slash saat itu, yang memberinya banyak ide. Oleh karena itu, ketika dia mengelola sekte, dia sering bertanya-tanya apakah teknik bela diri tipe kekuatan spiritual seperti Scarlet Sky Raging Flame Slash dapat dikombinasikan dengan senjata untuk melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Nanti, dia benar-benar menyadarinya. Di bawah dukungan api yang membakar dan pedang dingin, kekuatannya memang lebih kuat dari sebelumnya. Jika itu Lan Jingting, dia pasti akan terkejut. Tetapi pada saat ini, dia menghadapi Rose Queen. Bukan saja dia tidak takut, tetapi dia juga senang, setidaknya kamu memiliki beberapa kemampuan. Tetapi, dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan tetesan air muncul di udara, dan kemudian secara bertahap berkumpul di depannya, membentuk aliran air yang lemah. Dia berkata, tidak peduli seberapa panas api, itu akan padam ketika bertemu air. Brengsek, wanita ini juga tahu air. Jun Changqiao tidak peduli tentang air yang menahan api. Dia mengangkat Ru Yang Sword dan menebas Scarlet Sky Raging Flame Slash lainnya. Dua lampu pedang besar yang menyala menekan ke depan, dan kekuatannya begitu kuat sehingga ruang itu hangus hitam dan runtuh. Desir, tangan kanan Ratu Mawar melambai dengan lembut, dan atribut air berkumpul di depannya terciprat, dan secara bertahap mengembun menjadi bentuk dua burung phoenix. Api itu seperti naga, airnya seperti burung phoenix. Dua bentuk, dua kekuatan, pertempuran naga dan burung phoenix. Kakak. Ruang tidak bisa menahan beban dan hanya bisa runtuh untuk mengungkapkan bahwa itu sangat tidak nyaman dan ingin menangis. Ledakan. Pada akhirnya, dua kekuatan yang berbeda bertabrakan dengan keras di udara, membentuk atmosfer yang sangat panas di satu sisi dan yang sangat menyegarkan di sisi lain. Petik 2, Wajah Jun Changqiao sedikit ganas. Setelah tabrakan gerakan, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan air lawan berada di atas angin. Meskipun kekuatan apinya masih bisa bersaing, itu akan benar-benar ditekan cepat atau lambat. Desir, Jun Changqiao memasukkan pedangnya kembali ke ring spasial,
dan kemudian mengambil kuda-kuda di udara. Dia bertepuk tangan, dan jari telunjuk dan tengahnya menonjol keluar. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat dia meraung, 7 Sunglaw misterius. Huhu, huhu, dua energi merah dan oranye khusus langsung berkumpul di langit, dan langsung memenuhi tubuhnya, dan secara bertahap dikompresi di antara kedua jarinya, membentuk cahaya yang menyilaukan. Ratu Mawar mengerutkan kening. Cahaya ini agak familiar. Merusak. Dengan teriakan dengan gema, sinar merah dan oranye tiba-tiba meledak dari ujung jari Jun Changqiao. Kecepatannya sangat cepat sehingga sepertinya menembus ruang dalam sekejap, dan bergegas ke Rose Queen dalam sekejap mata. Boom, itu di atas tingkat dewa, dan itu berasal dari seni bela diri jilid pertama dan kedua. Tabrakannya sangat kuat, dan langsung membuat Ratu Mawar terbang ribuan kaki jauhnya sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Desir, pesona pertahanan di depannya yang penyok oleh pemboman secara bertahap menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan marah dengan wajah merah muda, gulungan sisa yang saya simpan di dekat saya dicuri oleh Anda. Gulir sisa, dicuri, wajah Jun Changqiao penuh dengan tanda tanya. Desir, pada saat ini, ruang tiba-tiba bergetar, dan Ratu Mawar muncul di depannya. Dia berkata dengan mata Phoenix terbuka lebar, melihatmu bertingkah seperti anjing, ternyata kamu pencuri. Ledakan, dalam sekejap, tanah dalam radius puluhan mil langsung runtuh beberapa kaki, dan debu naik ke seluruh langit, menutupi matahari. Ketika Ratu Rose menaklukkan berbagai pesawat, dia secara tidak sengaja mendapatkan manual sisa yang berisi aura tertinggi. Bakat seni bela dirinya sangat kuat, tetapi setelah beberapa dekade penelitian, dia hanya berhasil memahami teknik seni bela diri dan dapat memadatkan sinar oranye yang kuat. Hal utama adalah bahwa manual memiliki catatan rinci. Hanya dengan mengolah sisa pertama, seseorang dapat mengolah sisa kedua. Dengan kata lain, tanpa sisa pertama, Ratu Rose tidak akan bisa mengolahnya bahkan jika dia memiliki bakat yang mengerikan. Ini bukan masalah besar karena yang dia pedulikan bukanlah teknik seni bela diri, tetapi energi khusus yang terkandung dalam manual itu sendiri. Sangat kuat, dengan persepsi super seorang wanita, Ratu Rose bahkan menduga bahwa jika dia bisa memahami energi yang terkandung dalam manual, dia pasti akan mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan. Jika Hewudi tahu apa yang dia pikirkan, dia akan kagum bahwa seseorang di dunia fana dapat mendeteksi makna mendalam yang tersembunyi di Seven Profound Sunglaw Break. Meskipun Ratu Rose bisa merasakan rahasia yang tersembunyi di sisa-sisanya, dia tidak bisa mengetahui misterinya, jadi dia hanya bisa menyimpannya di dekatnya dan mempelajarinya ketika dia tidak ada hubungannya. Tetapi, tiba-tiba, sisa-sisa menghilang suatu hari. Itu adalah jenis penghilangan misterius yang muncul entah dari mana. Reaksi pertama Ratu Rose adalah seseorang telah mencuri manual ketika dia tidak memperhatikan. Ketika dia mendengar Jun Changqiao meneriakkan, Seven Profound Sunglaw, dan kata terakhir, break, dia yakin bahwa itu bukan hanya dicuri, tetapi juga dicuri. Bagaimana mungkin permaisuri generasi keempat yang posesif dari benua spiritas mentolerir seseorang yang mencuri darinya? Jadi, dia tidak peduli tentang hal lain dan langsung muncul di depan Gou Sheng. Tindakannya sama ganasnya dengan letusan harimau. Serangan telapak tangannya menyebabkan tanah puluhan mil runtuh seketika. Adegan itu terlalu menakutkan. Namun, ketika debu berangsur-angsur menghilang, Ratu Rose mengerutkan kening. Kakak, suara tulang retak bisa terdengar. Jun Changqiao muncul di bidang penglihatannya dengan tangan terkepal. Meskipun tanah di sekitarnya telah tenggelam beberapa kaki, hanya tempat dia berdiri yang masih utuh dan tidak langsung dihancurkan oleh kekuatan yang mendominasi. Ratu Mawar terkejut. Jadi kamu berada di alam kembali ke asal. Desir, Jun Changqiao menghilang ke udara tipis. Ketika kamera mengikuti, dia sudah muncul di depan Ratu Mawar. Tinju besinya mengumpulkan kekuatan ledakan dan meninju. Ruang tidak mampu menahan energi yang meresap dan mulai retak seperti jaring laba-laba. Bom, ekspresi Jun Changqiao acuh tak acuh saat dia meninju. Meskipun Ratu Mawar telah mengatur penghalang pertahanan di depannya sebelumnya, itu masih hancur dalam sekejap, dan dia dikirim terbang. Ledakan, ketika dia mendarat di tanah, gelombang udara menyebar. Seolah-olah tangan tak terlihat menekan tanah di belakangnya, menyebabkannya tenggelam 10 zang dalam sekejap, membentuk lubang berbentuk mangkuk yang panjang dan lebar. Orang ini, Ratu Mawar mengerutkan kening. Dari cara dia menyerang barusan, dia secara kasar menebak bahwa kultivasi orang ini tidak di bawah miliknya. Ternyata dia tidak berbohong. Ternyata setelah dia pulih dari luka-lukanya, dia benar-benar sangat kuat. Kapan pembangkit tenaga listrik seperti itu muncul di benua spiritas? Mengapa dia tidak mendengar bawahannya menyebutkannya?
Para ahli yang telah mencapai alam kembali ke asal pasti berada di puncak pesawat ini. Tidak mungkin mereka tidak dikenal. Jun Changqiao muncul di belakang Rose Queen tanpa ada yang memperhatikan. Dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan sejumlah besar energi berkumpul menjadi bola. Dia berkata dengan dingin, ini adalah kekuatanku. Ketika dia tiba-tiba dibombardir barusan, dia langsung menghancurkan jimat universal. Sekarang kultivasinya meroket, dia tidak lagi semurah sebelumnya. Seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Dia seperti raja terkuat yang khusyuk. Saya, Jun Changqiao, di dunia alternatif ini, itu bukan lelucon. Ledakan, energi yang terkumpul di telapak tangannya tiba-tiba meledak setelah meluas hingga batasnya. Gelombang kejut besar langsung meruntuhkan ruang dan menghancurkan tanah. Celepuk, Rose Queen mendarat dengan canggung, tetapi sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman. Orang ini tidak mengecewakannya. Tangannya yang seputih bunga bakung melambai dalam kehampaan. Bersenandung, bersenandung. Petik 2. Ruang itu sedikit bergetar, dan senjata berbentuk bulan sabit yang diukir dengan pola mawar muncul. Rose Queen duduk di atasnya dengan ringan dengan kaki kanan di atas kaki kirinya. Dia tersenyum seperti kakak perempuan yang sedang bermain ayunan. Aku menarik kembali apa yang aku katakan tadi. Kultivasi Jun Changqiao telah meningkat, dan kekuatannya tidak di bawah miliknya. Dia menganggapnya serius dan mengeluarkan senjata eksklusifnya, Red Lotus Demonic Moonblade. Sebagai seorang ratu yang telah menaklukkan berbagai pesawat selama ribuan tahun, dia pasti memiliki banyak senjata dan peralatan. Hanya saja dia jarang menggunakannya karena lawan yang dia temui terlalu lemah. Rose Queen berkata, senjataku ini harus melihat darah, jadi, suaranya melemah. Kamu harus siap mati. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang. Red Lotus Demonic Moonblade mengikuti dengan cermat di bawah komando pemiliknya. Bilahnya menyala merah seolah ingin minum darah. Suara mendesing. Rose Queen melambaikan jarinya, dan seolah-olah ada tali tak terlihat yang terhubung ke senjata, lawan tiba-tiba berputar dan menembak. Cek, Jun Changqiao mencibir. Petik 2. Detik berikutnya, pedang bulan iblis teratai merah yang terbang terbelah menjadi beberapa lingkaran cahaya dan menyerang dari arah yang berbeda. Karena terlalu cepat, sulit untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Ding, ding, ding. Petik 2. Jun Changqiao melangkah maju dan melambaikan pedang yang sejati, menebas energi pedang dan menjatuhkan lingkaran cahaya itu. Tiba-tiba, ruang di belakangnya bergetar. Red Lotus Demonic Moonblade yang asli merobek ruang dan menyapu dengan kekuatan yang kuat. Jun Changqiao segera menyadarinya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa secara naluriah berbalik dan mengangkat pedangnya untuk menghadapinya. Ding, retakan, whoosh. The Red Lotus Demonic Moonblade menyapu lehernya dan kembali ke Rose Queen. Jun Changqiao berdiri di udara dengan ekspresi kusam di wajahnya. Pedang yang sejati di tangannya telah patah menjadi dua, dan ujung pedangnya tertancap di tanah. Itu pecah. Itu benar-benar rusak. Jun Changqiao, yang selalu senang memecahkan senjata yang ditempa oleh Master Fan, senjatanya dipatahkan oleh orang lain hari ini, dan itu bahkan pedang yang sejati berkualitas tinggi yang dibuat oleh sistem. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya. Rasa sakit yang tajam datang dari lehernya. Jun Changqiao tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menyentuhnya. Rasanya basah, dan ketika dia menarik tangannya, itu berlumuran darah. Ternyata saat pedang bulan setan teratai merah terbang, itu membuat luka tipis dan panjang di lehernya. Ratu Mawar, yang telah mengambil senjata dan leher Gou Sheng, berkata dengan acuh tak acuh, jika senjatamu sedikit lebih buruk, kepalamu pasti sudah terbang keluar sekarang. Petik 2. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao dengan santai membuang Tru yang slot yang rusak, matanya berkilat dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Ratu Mawar berkata, senjatamu dan perlengkapan yang kamu pakai seharusnya satu set. Sekarang satu yang hilang, itu seharusnya tidak berguna, kan? Dengan patuh serahkan sisa kedua dari gulungan 7 mendalam Dawnbreak dan jadilah pelayan ratu ini. Mungkin kamu bisa hidup. Bagaimana wanita ini tahu bahwa saya memiliki sisa kedua dari gulungan 7 mendalam Dawnbreak? Tunggu, tiba-tiba, Jun Changqiao ingat bahwa setelah dia membeli gulungan sisa kedua, ada aroma mawar yang kuat di atasnya. Dia buru-buru menggabungkan jiwanya ke dalam cincin spasial dan mengendus gulungan aslinya. Kemudian, dia membandingkannya dengan aroma yang tersisa di udara dan berseru, ini baunya. Aroma mawar dari Remnant Scroll itu persis sama dengan aroma mawar dari Ratu Mawar. Ini membuat Jun Changqiao sangat bingung. Mengapa barang-barang yang saya beli dari mal memiliki aromanya? Ini
Sistem menjelaskan dengan canggung, beberapa item di toko mungkin telah dipindahkan dari dimensi lain setelah tuan rumah membelinya. Ekspresi Jun Changqiao membeku. Setelah beberapa saat, dia berkata, maksudmu, sisa gulir 2 sebenarnya milik wanita ini pada awalnya, dan aku mengambilnya darinya setelah aku membelinya dari toko, jadi itu barang bekas. Itu benar, kata sistem. Itu sudah lama diketahui tentang ini, tetapi tidak menyangka bahwa orang-orang dari 2 dimensi yang berbeda akan bertemu satu sama lain. Seseorang harus tahu bahwa di benua yang sama, seseorang mungkin tidak akan bertemu dengan seseorang yang mencuri item orang lain dalam hidupnya, apalagi di dimensi yang jauh dengan sistem yang berbeda. Aku mengerti, aku mengerti. Jun Changqiao tiba-tiba mengerti dan berpikir, tidak heran dia memanggilku pencuri. Aku tidak bersalah, jelas bahwa sistem store yang melakukannya, dan saya masih tidak menyadarinya. Tunggu sebentar, Jun Changqiao buru-buru bertanya, 7 Sunglaw Break misterius milik bagian barang itu, dan sisa gulir 1 juga dicuri dari dimensi lain. Sistem berkata, seharusnya, petik 2, petik 2. Jun Changqiao menangis dan berkata, jika orang yang dicuri itu sangat kuat, bukankah saya harus berhati-hati ketika saya pergi ke dimensi lain di masa depan untuk menghindari ditemukan? Seharusnya tidak begitu kebetulan, kata sistem. Jika He Wudi tahu yang sebenarnya, dia pasti akan mengaum dengan keras, kebetulan sekali. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa gulir sisa dicuri oleh Jun Changqiao. Dia telah membayangkan bahwa sekte sepanjang masa diciptakan oleh 7 sage misterius, dan salinan gulir sisa tertinggal sebelum dia naik, jadi dia bersedia menjadi murid tertutup. Masih ada sisa gulir 3. Jun Changqiao menangis dan berkata, itu juga dicuri. Sistem berkata, tuan rumah sedang bertarung, harap fokus pada hal-hal yang tepat. Itu benar, Jun Changqiao menarik pikirannya yang mengganggu dan menatap Ratu Mawar. Dia tersenyum dingin dan berkata pada dirinya sendiri, jika saya mencuri dari orang lain, saya mungkin merasa sedikit malu. Tapi karena saya mencuri dari Anda, saya merasa sangat baik. Kesan baik Gou Sheng terhadap wanita ini telah turun dari 0 menjadi minus 999 setelah lehernya hampir terpotong oleh pedang bulan iblis teratai merah dan kepalanya hampir terpisah dari tubuhnya. Melihat senyum menghinanya, Rose Queen berkata dengan dingin, kamu tidak berencana untuk menyerahkan gulungan itu. Saya minta maaf. Jun Chang tersenyum dan berkata, apa yang saya peroleh adalah milik saya. Tidak ada alasan untuk menyerahkannya. Ini adalah pengakuan diam-diam bahwa dia telah mencuri bagian kedua dari 7 gulir sisa Sunglaw yang mendalam. Ini membuat Ratu Mawar marah, dan dia segera mengendalikan pedang bulan iblis teratai merah untuk menyerang. Jun Changqiao mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih di udara. Tombak Tyrant Langit 9 Surga 10 Bumi muncul dari udara tipis, langsung meletus dengan kekuatan tak tertandingi yang hanya bisa dimiliki oleh senjata tingkat surgawi. Membandingkan senjata, maaf, Gou Sheng juga tidak lemah. Kilat dingin datang lebih dulu, diikuti oleh tombak seperti naga. Jun Changqiao memegang tombak dengan kedua tangan, dan ujung tombak berputar dengan kecepatan ekstrim, membawa kekuatan untuk mengganggu ruang saat menusuk dengan keras. Ding, 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 petik 2, bulan sabit yang padat semuanya dikirim terbang. Bahkan tubuh mereka yang sebenarnya dikirim terbang dengan ujung tombak ketika mereka muncul dari kehampaan. Siu, Rose Queen melambaikan tangannya, dan Red Lotus Devil Moonblade kembali padanya seperti bumerang. Melihat senjata yang memancarkan cahaya 7 warna, dia berkata dengan terkejut, aku tidak menyangka kamu memiliki senjata yang lebih kuat. Jun Changqiao melakukan satu set seni tombak Yue Clan, dan mengambil sikap yang sangat Chunipyu. Dia berkata dengan bangga, apalagi yang bisa saya lakukan. Rose Queen merobek jubahnya, memperlihatkan sosoknya yang menggerahkan. Kemudian, dia memegang pedang bulan iblis teratai merah di depannya dan berkata, jika kamu memiliki senjata yang tidak lebih lemah dari milik ratu ini, maka mari kita bertarung dengan baik. Apakah ini berarti dia baru saja melakukan pemanasan? Jun Changqiao terbang, menuangkan energi psioniknya ke tombak, dan mulai menusuk dengan gila. Aliran cahaya 7 warna meledak. Karena tidak ada seni tombak khusus, dia hanya bisa menggunakannya secara langsung. Tak perlu dikatakan, pada tingkat kekuatannya, bahkan jika tidak ada keterampilan bela diri yang cocok, dia masih bisa melepaskan kekuatan yang bisa mengguncang dunia. Bang, 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 Ratu Mawar bergegas. Dia tidak menggunakan pedang bulan iblis teratai merah. Yang terakhir tampaknya terhubung ke pikirannya dan menyerang di depannya, menghancurkan semua lampu tombak yang masuk. Ding, 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 petik 2, ledakan, 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 petik 2. Dalam sekejap,
mereka berdua terlibat dalam pertempuran jarak dekat yang sengit di langit. Semua jenis energi bersiul dengan gila, seperti tangan yang mendominasi tanpa ampun membuka penghalang spasial. Untungnya, tempat ini sangat terpencil dan tidak ada kota. Kalau tidak, itu akan dihancurkan oleh gempa susulan. Saat Jun Changqiao dan Ratu Mawar berjuang untuk berhenti, semua jenis kekuatan secara bertahap menyebar, membuat khawatir para pejuang klan jiwa yang jauh. Apa itu? Sepertinya mereka sedang bertengkar. Para pejuang ribuan mil jauhnya tidak bisa melihat pertempuran dengan jelas, tetapi mereka bisa melihat aliran cahaya 7 warna berkedip di ujung langit. Ini adalah aura yang mulia. Mungkinkah musuh yang kuat telah menyerang dan bertarung dengan sengit? Ayo pergi, ayo pergi. Petik 2. Di kota tempat tinggal permaisuri, para ahli klan jiwa terbang cepat ke arah aura. Jun Changqiao selalu membenci kekuatan rendah para pejuang di pesawat ini, tetapi dalam waktu singkat, setidaknya lusinan ahli klan jiwa yang sebanding dengan Wu Sheng bergegas. Seorang Half Saint dengan 3 digit, dan Wu Huang dengan 4 digit. Mereka berangkat dari kota permaisuri, dan aura yang mereka pancarkan secara tidak sengaja sudah sangat menakutkan. Prajurit klan jiwa yang bertindak bersama semuanya mengikuti permaisuri untuk bertarung di seluruh dunia. Tidak hanya tingkat kultivasi mereka yang tinggi, tetapi mereka juga sangat kuat dalam pertempuran. Bisa dikatakan begitu, ini jelas merupakan kekuatan paling elit di benua klan jiwa. Menurut plot permainan, Jun Changqiao memasuki ruang bawah tanah dan mulai dari yang kecil ini. Akhirnya, dia berjuang sampai ke Empress City untuk menantang bos terakhir. Namun, secara kebetulan, babak pertama telah berlalu, dan dia langsung menghadapi bos terakhir di awal. Ledakan, ledakan, tinggi di langit, pertempuran memasukinya. Dengan dukungan dari talisman universal, Jun Changqiao untuk sementara waktu memiliki kekuatan kembalinya benua jiwa ke alam asal, yang setara dengan Ratu Mawar. Adapun senjata, keduanya juga setara, jadi setelah ratusan gerakan, tidak ada pemenang yang jelas sampai langit runtuh dan bumi retak. Sial, Jun Changqiao cemas. Talisman universal memiliki batas waktu. Jika dia tidak bisa menang dan mengalahkannya, begitu dia memasuki periode kelemahan, bukankah dia akan selesai? Selain sidik jari dari alam atas, ini jelas merupakan lawan paling sulit yang pernah dihadapi Jun Changqiao sejak dia pindah. Menyesali, dia seharusnya tidak memasuki benua klan jiwa dengan gegabah. Desir, desir, pada saat ini, aliran cahaya terbang dari langit yang jauh seperti segerombolan belalang. Ledakan, ledakan, Jun Changqiao bertarung dengan Ratu Mawar lagi. Melihat lusinan aliran cahaya di depan semuanya setingkat Wu Sheng, dia segera mencibir dan berkata, apakah kamu takut akan kalah, jadi kamu memanggil bawahanmu? Kehilangan, tidak mungkin. Ratu Mawar berteriak dengan dingin, kalian semua, berhenti 10.000 kaki dariku. Tidak ada yang diizinkan masuk. Suara ini, yang mengandung aura permaisuri yang tidak perlu dipertanyakan lagi, langsung mengejutkan puluhan ahli klan jiwa dan membuat mereka berbalik. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka mundur 10.000 kaki dan melayang di udara dengan patuh. Jun Changqiao berkata, seperti yang diharapkan dari Ratu Lingping yang memerintah benua klan jiwa. Kata-katanya seperti perintah kekaisaran yang tidak bisa dilanggar. Ratu Lingping, Rose Queen berkata, dia turun tahta ribuan tahun yang lalu. Jun Changqiao tercengang di tempat. Wanita ini seharusnya bukan permaisuri Lingping. Lalu, siapa dia? Tanda pisah. Bab 4. PS. Setelah menulis bab ini, saya juga terpana. Karena, 13 bab yang saya berutang akhirnya selesai. Sukacita besar. Hahaha. Setelah tertawa, saya tertegun lagi. Karena banyak pembaca telah memberi saya penghargaan selama periode ini, dan ada beberapa pemimpin lagi di Kidian dan Genesis. Saya masih harus bekerja lebih keras. Jun Changqiao selalu berpikir bahwa permaisuri Mawar adalah permaisuri Lingping, tetapi yang terakhir telah turun tahta selama ribuan tahun. Berita ini agak kacau, atau, jiwa nomor 1 dan nomor 2 dengan sengaja mengatakan bahwa mereka berada di alam rendah untuk menipunya tentang seorang permaisuri yang tidak ada. Jun Changqiao berkata, lalu kamu. Rose Empress dengan bangga menatapnya dengan lubang hidungnya dan berkata, permaisuri keempat dari klan jiwa, Rose Empress. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mencibir dan berkata dengan ringan, aku tidak peduli apakah kamu Lingping, Rose, atau Peony atau Lily. Saat berbicara, dia mengambil kembali tombak langit yang mendominasi dan mengeluarkan pisau keras. Dia melemparkannya dari tangan kiri ke tangan kanan dan dari tangan kanan ke tangan kiri, berkata, mereka yang menyinggung Jun harus membayar harganya. Tunggu,
Di mana pisauku? Desir. Cross Empress melambaikan lengan bajunya dengan gagah berani dan memegang hard knife dengan jari-jarinya. Dia tersenyum dan berkata, benda ini sangat halus. Apakah itu digunakan untuk mengupas apel? Petik 2, petik 2. Mulut Jun Changqiao berkedut. Aku bahkan tidak merawat senjataku sendiri. Jangan khawatir, jangan panik. Jun Changqiao memegangnya dengan kedua tangan dan berkata dengan tenang, senjataku sangat berbahaya. Sebaiknya kau segera menyerahkannya. Sebagai senjata harapan pertama yang diberikan oleh sistem, tanpa jimat yang membuka segel, dia akan menjadi bumerang jika dia menariknya keluar secara paksa, apalagi orang luar. Tarik keluar pisau, mungkin masih ada satu jimat yang belum disegel. Cross Empress bermain dengan hard knife dan tersenyum, seberapa berbahaya itu. Ini, Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata dengan serius, sejujurnya, ini adalah senjata kelahiranku, pisau hijau ungu. Di dunia ini, di alam semesta ini, hanya aku yang bisa mengeluarkannya. Selain itu, saya pernah bersumpah bahwa siapapun yang bisa mengeluarkan pedang berharga Valet Green saya akan menjadi tuan saya. Petik 2. Sistem berkata, Anda harus meminta maaf karena telah merusak garis klasik. Cross Empress tertarik dan berkata, selama aku mengeluarkan pisau hijau ungu, kamu akan menjadi pelayanku dan mematuhiku selamanya. Ekspresi Jun Changqiao rumit, cepat dan tarik keluar. Saya tidak sabar untuk melihat Anda terluka parah oleh serangan balik. Permaisuri Mawar memegang bilah di antara dua jari dan berkata, perhatikan baik-baik dan lihat bagaimana permaisuri ini mencabut bilahnya. Tunggu, Jun Changqiao berkata dengan ekspresi sedih, apakah kamu benar-benar harus melakukan ini? Karena kamu sudah bersumpah, aku hanya bisa mengeluarkan azulet saber ini. Jun Changqiao tampaknya telah mengambil keputusan. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Jika kamu benar-benar bisa mengeluarkannya, kamu akan menjadi tuanku yang ditakdirkan. Aku secara alami akan mendengarkan perintahmu. Tarik keluar, cepat tarik keluar. Tidak, aku harus bersembunyi lebih jauh. Dentang, tepat ketika Jun Changqiao berbalik, dia mendengar suara sarung pedang di belakangnya. Dia buru-buru berbalik untuk melihat, dan ekspresi di wajahnya langsung runtuh. Pada saat ini, Rose Queen sedang memegang sarung pedang berukuran saku di antara dua jari tangan kirinya, dan jari telunjuk serta ibu jari tangan kanannya memegang pedang keras berukuran saku untuk menyarungkan. Dia benar-benar menariknya keluar, dan itu bersih. Mustahil, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa dia bisa mencabut pedangku yang terhunus? Mengapa dia tidak mengalami serangan balasan? Mimpi, ini pasti mimpi. Tamparan, Jun Changqiao menamparkan dirinya sendiri. Setelah merasakan sakitnya, dia yakin bahwa ini bukan mimpi, juga bukan imajinasinya. Sistem bingung, Heart to City Blade adalah senjata harapan pertama yang diberikan oleh sistem kepada host. Ini setara dengan menandatangani kontrak. Orang luar tidak boleh mencabutnya. Mungkin, itu berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, pedang ini sama dengan pedang azulet. Siapapun yang bisa mencabutnya akan menjadi kekasih tuan rumah. Jun Changqiao meraung, jika ini kekasihku, aku mungkin juga mati. Ratu yang menguasai dunia pasti memiliki kepribadian yang ekstrim. Tidak apa-apa mengagumi kecantikan dari jauh, tetapi jika itu adalah kekasihnya, pemandangannya pasti akan. Pikiran Gou Sheng langsung berkelebat dengan adegan Arya melatih Sol Rache. Dia bahkan membawa dirinya ke peran nomor 1 dan 0. 2. Dia buru-buru kembali ke kenyataan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Cross Queen bermain dengan Heart to City Blade dari kayu dan berkata sambil tersenyum, aku mengeluarkan pedang azulet. Bagaimana menurutmu? Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, kamu pasti menggunakan beberapa metode. Kalau tidak mungkin kamu bisa mengeluarkannya. Ratu Mawar berkata dengan wajah dingin, kamu ingin kembali pada kata-katamu. Betul sekali, Gou Sheng ingin menarik kembali kata-katanya. Martabatnya yang pantang menyerah pasti tidak akan mengizinkannya menjadi seorang pelayan. Astaga, Cross Queen bergegas dengan Heart to City Blade dan berkata, aku benci orang-orang yang menarik kembali kata-kata mereka. Hari ini, kamu berlutut dan tunduk atau mati. Berdengung, tiba-tiba, cahaya lemah berkedip. Cross Queen menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa Heart to City Blade di tangannya bergelombang dengan aura. Itu adalah aura yang sangat buruk. Tidak baik, bom, tiba-tiba ada ledakan di udara. Kekuatan itu langsung menghancurkan ruang dalam jarak lebih dari 10 mil. Jun Changqiao kebetulan berada dalam jangkauan dan pasti terpengaruh. Dia segera mundur ke belakang. Ketika dia menstabilkan dirinya sejauh 5 mil, dia bertanya dengan wajah penuh tanda tanya, apa yang terjadi? Blade sulit diselubungi meledak, kata sistem.
Meledak. Jun Changqiao hampir memuntahkan seteguk darah dan berkata, kalau begitu hilang. Meskipun bentuk senjata yang diberikan oleh Feng Swiss agak aneh, itu selalu bersamanya selama ini. Bahkan ketika dia menghadapi bahaya, itu selalu bisa menyelamatkannya. Jika tiba-tiba menghilang, akan sulit untuk menerimanya. Sulit untuk menyarungkan pisau, pisau sulit untuk menyarungkan saya. Astaga, tepat saat emosi Jun Changqiao muncul, aliran cahaya terbang keluar dari area ledakan dan kemudian dengan cepat jatuh ke tangannya. Ketika cahaya menghilang, itu adalah pedang yang sulit disarungkan yang telah disarungkan. Tidak apa-apa, hahaha, tidak apa-apa, The Heart to City Blade baik-baik saja, tapi Rose Queen tidak. Karena ledakannya terlalu mendadak, tidak ada waktu untuk menghindar atau membuangnya. Ketika asap menghilang di udara, dia muncul di bidang penglihatan dengan rambut acak-acakan. Engah. Rose Queen memuntahkan seteguk darah dan terlihat sangat lemah. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan Heart to City Blade tidak kalah dengan ratusan pukulan Jun Changqiao. Itu mirip dengan serangan mendadak, jadi tidak bisa dihindari bahwa dia akan terluka. Bahkan jika seseorang mengeluarkan senjata Feng Swiss Jun Changqiao, itu seperti bom waktu yang akan meledak secara tak terduga. Mendesah. Sistem menghela nafas dan berkata, setelah bersama tuan rumah begitu lama, pedang yang sulit diselubungi menjadi tidak tahu malu. Melihat wanita malu yang telah diledakkan, Jun Changqiao dengan gembira mengangkat bahu dan berkata, aku bilang itu sangat berbahaya. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Petik 2, petik 2. Ratu Mawar menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan marah, tercela. Pada saat ini, dia sudah mengerti bahwa ada rahasia yang tersembunyi di pisau itu, dan dia sengaja membuatnya menariknya keluar. Yang mulia, astaga, 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 melihat bahwa Ratu Mawar terluka dan memuntahkan darah, para ahli dari ras 10.000 jiwa segera bergegas ke medan perang, mata mereka berkilat marah seolah ingin membakar Jun Changqiao hidup-hidup. Jangan, dentang, saat Rose Queen hendak memerintahkan bawahannya untuk menjauh, suara tajam dari pedang yang ditarik terdengar. Dia buru-buru memandang Jun Changqiao dan melihat bahwa orang ini memegang pedang besar dengan kata-kata aneh terukir di kedua sisi dan memancarkan keagungan tertinggi. Gou Sheng, yang telah menghancurkan jimat universal, seperti dewa perang yang perkasa, dan pedang keras untuk diselubungi yang tidak disegel seperti dewa tertinggi. Wanita jelek. Jun Changqiao mengangkat Heart to City Blade dengan kata-kata terukir di atasnya, dan cahaya tajam melintas di matanya saat dia berkata, 10.000 tahun yang lalu, kamu menyerbu benua bintang jatuh, menyebabkan dunia runtuh dan spirit kilayu. Hari ini, aku, Jun Changqiao, akan mengambil semua hutang lama yang aku berutang padamu. Bersenandung. Kekuatan pengikat yang menakutkan langsung menyebar. Petik 2. Para ahli perlombaan jiwa yang telah bergegas lebih dulu dan yang kekuatannya berada di level Wu Sheng membeku di udara, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ratu Mawar juga terkejut karena kekuatan khusus yang menyebar memiliki kekuatan mengikat yang kuat. Meskipun dia bisa menahannya, jika itu terus meresap ke dalam dirinya, dia akan terikat dan tidak bisa bergerak cepat atau lambat. Apakah pedang indigo ini, artefak suci dari alam atas?